Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Alhamdulillah dia. Tiba-tiba jadi bahasa Arab. Iya Ustaz. Tadi barusan Mimi bisa belajar bahasa Arab sama Ustaz, jadi langsung Meli praktekkan. Kaifa haluk? Ustaz, apa sih artinya kaifa haluk Ustaz? Apa artinya? Ada yang tahu? Apa artinya? Masya Allah, mantap. Alhamdulillah Ustaz. Baik Ustaz, berbicara tentang sesuatu yang kita nanti, kaulah yang ku nanti atau kaulah yang ku tunggu. Dari tadi teman-teman udah menanti Ustaz sebenarnya dari jam 11 katanya Ustaz. Jam 11. Iya. Nah, apa Ustaz? Kita itu sebagai muslim dan juga muslimah, apa yang sebenarnya harus kita nanti dalam hidup kita? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanihi. Wassalatu wassalamu ala asfa asfiyaihi wa khairi khalqihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumil liqa'ihi, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan hujan penuh berkah siang hari ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan, rahmat, berkah dari Allah. Kita tidak boleh mengeluhkan atas segala rahmat yang Allah turunkan. Maka bagi kita yang diberikan rahmat oleh Allah tidak boleh mengeluhkan rahmat tersebut. Makanya kaidah orang yang beriman itu, ketika kita mendapatkan rahmat dan karunia Allah, kul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Kalau kita mendapatkan karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, orang beriman itu yafrahun. Mereka itu senang. Mereka bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala turunkan rahmat. Bukannya marah-marah. Yang marah-marah tadi, saya udah dandan cantik-cantik Ustaz, begitu kena hujan di jalan luntur semuanya. Makeup luntur, bedak luntur, alis yang tadi kesini turun satu gitu. Semua berantakan, marah-marah kita. Saya udah tampil luar biasa dari rumah, begitu nyampe sini alis tinggi sebelah. Ada yang belakang ya, tinggi sebelah. Itu bagaimana kita tidak boleh mengeluhkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia. Dan kalau misalnya kita diberikan rahmat lalu mengeluh, maka Allah subhanahu wa ta'ala mungkin berikutnya tidak akan memberikan rahmat itu lagi kepada kita. Karena orang yang bersyukur itu mendatangkan nikmat tambahan. Orang yang kufur akan menghentikan perjalanan nikmat berikutnya. Sehingga tentu kita tahu bahwa kehidupan ini isinya penantian. Dan mungkin antum tadi mengeluhkan, dari tadi kita nunggu, kita menanti dari awal sampai akhir. Sebenarnya saya juga menanti. Saya juga menanti. Menanti seseorang dan menanti sesuatu yang akan menjadi pembahasan kita insyaallah hari ini. Tapi dalam hal ini teman-teman sekalian, sebelum kita membahas penantian itu dan sebelum kita membahas tema yang akan kita bahas hari ini, dan mungkin semua orang sudah mulai mengira ke arah sana dan sini, sudah mulai berpikir menanti yang itu dan yang ini. Maka kita akan luruskan itu semua insyaallah ta'ala. Tapi sebelum itu hendaknya saya ingin mengingatkan tentang beberapa poin untuk membuka satu majelis, yaitu hendaknya kita senantiasa meluruskan niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam pengajian. Jangan sampai pengajian itu dikotori dengan niat-niat yang kotor. Jangan sampai pengajian itu rusak hanya gara-gara niat kita yang rusak. Ini perlu saya sampaikan kepada para penuntut ilmu. Sehingga jangan kajian itu seperti FOMO saja. Kita tidak boleh kajian FOMO, itu nggak boleh. Kita harus hadir kajian untuk mengaji, untuk belajar, untuk mengkaji. Disebut kajian karena kita mengkaji ilmu di dalamnya, bukan update story. Kita tuh mengkaji ilmu, bukan biar FYP. Ngaji. Kaidah di dalam mengaji itu dapat ilmu bawa pulang, bukan dapat story terus diupload. Story itu bonus. Belakangan ilmu itu menjadi kotor sebab kita yang mengotorinya dengan niat-niat yang salah. Mungkin kita tidak boleh suudzon terhadap niat seseorang, tapi kita wajib khawatir terhadap niat kita sendiri. Dan ini perlu disampaikan oleh para guru di dalam majelis-majelis mereka. Sebab yang seperti ini itu penting agar ilmu yang dibawa pulang betulan berkah. Kan sayang udah hujan-hujanan ke sini, pulang nggak bawa apa-apa. Kan sayang kita udah capek-capek datang ke tempat ini, pulang nggak bawa ilmu. Sehingga untuk mendapatkan itu semua kita mulai dengan hati yang bersih, niat yang lurus, sehingga semua yang akan kita sampaikan di majelis ini juga sampai insyaallah ta'ala. Jadi teman-teman sekalian, gimana kabarnya hari ini? Tadi tanya kaifa haluk? Wa hadha as-su'al laysa lakum. Dan soal ini bukan untuk antum. Karena kaifa haluk itu untuk tunggal. Kalau tadi Kameli nanya saya pakai kaifa haluk, benar. Tapi kalau nanya jamaah berarti
Dijago bahasa Arabnya udah berarti subhanakallahumma wa bihamdika. Jadi kalau nanya jamaah itu kaifa halukum? Ini kita belajar bahasa Arab aja begini. Jadi kalau nanya jamaah berarti kaifa halukum? Kaifal hal ya jamaah? Gimana kabarnya antum sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua. Dan hari ini kita ketemu lagi setelah bulan kemarin kita bertemu dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pertemuan hari ini. Kita semua dalam penantian, teman-teman sekalian. Kita semua hidup di atas penantian. Dan tidak ada orang yang berhenti dalam menanti dalam hidupnya. Ketika kita sudah selesai mendapatkan apa yang kita nanti, di saat itu selesai urusan hidup kita. Maka setiap manusia itu akan terus berada dalam penantiannya sampai dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang dinantikan olehnya. Secara terpaksa atau secara ridha, secara rela. Jadi di dalam menantikan sesuatu kita akan dipertemukan dengan apa yang kita nantikan secara paksa atau secara rela, sukarela. Ada yang secara paksa, ada yang sukarela. Kita akan dipertemukan dengan semua apa yang kita nantikan. Pernah berada di posisi sedang menanti seseorang enggak? Sekarang Ustaz. Pernah menanti sesuatu dan kita berharap dia cepat sampai enggak? Terutama kaum Hawa nih. Paket adalah suara paling kita nanti itu. Paket gitu. Begitu ada bunyi paket berdiri ya. Padahal punya tetangganya kan. Dia udah berdiri. Itu punya saya. Bahkan aplikasi online shop itu di tracking kapan sampai estimasinya. Dilihat. Ini estimasi tanggal 17 Februari sampainya. Ditunggu sama dia dari tanggal 14 Februari. Udah sampai mana? Paket Anda nyangkut di DC Cakung misalnya kan gitu. Paket Anda nyangkut di DC Cakung. Begitu ganti tulisannya, pesanan sedang dalam proses pengantaran. Wah, pagi petang zikir dia. Menunggu. Pagi dan petang dia tunggu banget di rumah. Sampai gak kemana-mana. Ibunya nanya, tumben gak main? Lagi nunggu. Tumben gak keluar rumah? Lagi nunggu sesuatu. Emangnya nunggu apa? Ada pokoknya lagi nunggu. Lagi di mana? Sudah di jalan. Begitu sampai paketnya, begitu si tukang paket ngeluarin passwordnya, paket, pasti kita tambah senang. Bahkan kita sering salah sangka dengan kata-kata paket itu bukan punya kita gitu. Sering begitu. Punya tetangga kita udah keluar rumah katanya di samping. Udah berdiri ternyata paket bapak kita. Udah berdiri paket punya keluarga kita yang lain. Padahal udah antusias menanti apa yang kita nantikan. Pernah ada di posisi itu? Sering menantikan sesuatu dan kita sangat antusias menantikannya. Kita tunggu, kita tracking kehadirannya. Udah hamin berapa. Saya sering nonton beberapa konten lewat gitu. Ada orang kalau mau menikah itu dia bikin hamin berapa itu? Hamin 10. Bergaya-gaya tangannya gini kosong gitu kan. Hamin 10 kosong, hamin 9 kosong begini. Dia tinggal naruh cincin dong pakai digini-gini 10 hari gitu. Ngapain konten gitu? Ada yang gandengan kosong, ntar di hari aja gandeng penghulu kan gitu. Jadi banyak orang bikin seperti itu. Dia menantikan sesuatu sampai dia hitung mundur perjalanannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Kenapa orang bisa menanti seantusias itu? Kenapa orang bisa benar-benar tidak sabar ingin segera bertemu dengan apa yang ia nantikan? Sebab ia tahu yang ia tunggu berharga. Sebab ia tahu yang dia tunggu, yang dia inginkan. Lihat ada dua kaidah. Kita akan antusias dalam menunggu, kita akan antusias dalam menanti. Sebab kita tahu yang kita nanti adalah yang kita inginkan. Dan sebab kita tahu yang kita nanti itu spesial, pasti kita tunggu. Makanya dalam hal ini, orang tidak mungkin antusias dalam penantiannya kalau dia tidak menanti sesuatu. Orang tidak akan mungkin antusias di dalam menunggu sesuatu kecuali dia tahu keistimewaan apa yang sedang dia tunggu. Maka wahai Anda yang menanti sesuatu yang tidak pasti dan menentu, putar balik. Ini bukan waktunya. Karena banyak hal yang harus kita nanti dan kita tunggu. Udah masuk waiting list. Apa yang kita tunggu itu? Dan waiting list itu telah tercatat semuanya di Lauhul Mahfuz. Di catatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua penantian ini, kalau dalam Al-Qur'an itu ada kata namanya intadhara fantadhiru innakum atau innakunna minal muntazirin. Itu kurang lebih ada 6 ayat menggunakan kata intadhara di dalam Al-Qur'an. Yang artinya menanti, menunggu. Ayat ini seringkali Allah SWT gunakan menantilah, tunggulah, karena sesungguhnya kami juga sama seperti kalian dalam keadaan menunggu. Tapi kalau kita lihat konteks ayat ini, menunggu apa? Menunggu azab Allah Azza wa Jalla.
Jadi ketika Nabi SAW membaca ayat ini, kul fantaziru, tunggulah, maksudnya ancaman kepada orang-orang yang menanti-nanti azab Allah itu. Ketika mereka bilang, mana Muhammad, katanya mau ada azab. Mana Muhammad, katanya kamu punya Tuhan mau mengazab kita. Ditanya-tanya terus. Sehingga Nabi SAW diturunkan ayat mengatakan, fantaziru, tunggu aja. Karena sejatinya azab itu akan datang kepada kalian dan saya juga dalam penantian itu. Ini di ayat tentang bagaimana Allah menyebutkan penantian bagi orang-orang yang ingin kena azab. Artinya banyak orang yang menanti sesuatu, apa yang dia nanti sesuai dengan keinginannya, atau apa yang dia nanti tidak sesuai dengan keinginannya. Itu kembali kepada bagaimana takdir Allah mencatatnya. Maka bagi kita yang dalam penantian, bersabarlah. Sejatinya apa yang kalian nanti akan Allah berikan pada waktunya. Dan ketika kita menanti sesuatu yang tidak menentu, bersabarlah. Sebab yang menentukan bukan kamu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini teman-teman sekalian, berhentilah menunggu, mulailah bersiap. Berhentilah menunggu, mulailah bersiap. Nunggu aja nggak ada artinya. Semua akan diberikan pada waktunya. Tapi siap-siap. Kita sudah berada di posisi siap. Kita mau ngapain kalau sesuatu yang kita tunggu itu sudah sampai? Sebenarnya mau ngapain gitu? Misalnya kita lagi pesan pesan makanan. Kita pesan makanan. Kita tunggu makanan itu sampai. Kalau nungguin doang, itu nggak ada artinya. Siapkan. Kira-kira ketika nanti kita datang, makanannya datang, kita sudah siap piringnya, siap sendoknya, siap ininya, siap lainnya. Sudah tinggal makan. Maka dalam ini orang yang diam saja menunggu, nggak ada artinya, sia-sia. Sama seperti para jomblo yang menanti nama yang tidak menentu. Menanti sosok yang jelas-jelas akan menikah dengan orang lain. Sama seperti wanita zaman sekarang lagi patah hati sama Angga Yunanda kan ya. Lebih ingetin lagi Ustaz gitu. Rusak. Antum menanti dia menanti yang lain. Atau dia dinanti oleh yang lain. Tidak ada gunanya. Saya lebih lucu lagi ketika orang menanti seseorang yang jelas-jelas dia tidak kenal dengannya dan dia tidak tahu kamu hidup di dunia ini. Tahu aja nggak tahu dia. Dia nggak tahu ada seonggok manusia namanya Nur Aini, nggak tahu dia. Ada Nur Aini, mohon maaf ya Nur Aini. Contoh. Dia nggak tahu seonggok manusia itu namanya Nur Aini ngefans suka sama dia, tapi dia ngefansnya masya Allah. Begitu dibuka handphonenya muncul muka dia, foto profilnya muka dia, nama akun Instagramnya pacar dia tulisannya. Apa ini maksudnya? Penantian yang seperti ini rusak. Karena dia menanti sesuatu yang jelas-jelas tidak ditentukan untuknya. Sampai saya pernah ketemu sama orang, Ustaz, kita itu tidak bisa suudzon sama takdir Allah. Kita nggak tahu, siapa tahu di Lauhul Mahfuz ternyata jungkok itu jodoh saya. Ya Allah ya Rahman. Maksud saya gitu. Lauhul Mahfuz itu catatannya masing-masing antara si mukmin dan kafir. Jelas berbeda gitu loh. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan yang logis. Ya. Sebelum jungkok, ya, ada Joko yang sebelah yang mungkin bisa menjadi jodoh kita gitu loh. Sebelum ini dan ini. Jadi jangan terlalu jauh di dalam menantikan, yang dekat persiapkan. Maka dalam ini banyak sekali orang lalai menyiapkan sesuatu yang jelas-jelas di depannya bukan itu, tapi dia fokus sama yang jauh dari itu. Ketahuilah kita ini semuanya dalam penantian. Entah kita siap atau tidak, entah datang dalam keadaan rela atau dipaksa, kita harus menemui apa yang kita nanti. Dan sejatinya penantian seperti ini mengajarkan kita tentang dua hal. Bersyukur dan bersabar. Bersyukur saat apa yang kita nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bersabar saat apa yang kita nanti ternyata sampai salah alamat dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dalam hal ini syukur dan sabar itu kita pelajari dari segala penantian yang ada dalam hidup ini. Sekarang berdoa, kita butuh penantian atau tidak? Kita menanti doa kita dikabulkan. Banyak hal kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menantikan itu semua. Ketika dikabulkan oleh Allah, kita katakan, "Ya Allah, inilah yang kunanti selama ini." Kenapa orang ketika membaca tema ini langsung mengatakan ini pasti soal jodoh, saya harus daftar, saya harus datang, ngajak kumpulan jomblowan-jomblowati sedunia. Selalu arahnya ke situ. Penantian itu tidak harus berbau jodoh. Penantian itu berbau segala hal-hal yang kita nantikan dan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Maka sejatinya kita harus mempersiapkan semua penantian itu. Dan orang yang menanti tidak akan selesai dalam penantiannya sampai berjumpa dengan apa yang ia nantikan. Kalau para bujangga mengatakan sejatinya obat rindu adalah berjumpa.
Obat rindu adalah berjumpa. Kata saya enggak. Berjumpa adalah hal yang menyakitkan. Sebab karena berjumpa kita harus merindu jilid 1, 2 dan seterusnya. Kalah Dilan mah lewat pokoknya. Dilan sholat juga enggak lagi deh. Jadi kalau kita berjumpa justru menghadirkan merindu yang berikutnya. Dan ketika kita sudah mendapatkan sesuatu yang kita nantikan, itu belum tentu menghambat atau menyelesaikan apa yang selama ini kita nantikan. Tapi itu semua bukan soal rindu kita menanti seseorang. Kita sedang berada dalam penantian pada bulan yang penuh dengan keistimewaan. Dan penantian itu kita nantikan, bahkan dinantikan oleh orang-orang yang antusias di dalam menyambut kedatangannya. Kalaulah para salaf, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in itu mempersiapkan dan antusias menantikan kehadirannya itu 6 bulan lamanya. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum. Mereka dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah buat mereka berjumpa, bertemu dengan apa yang mereka nantikan 6 bulan lamanya. Dan yang mereka nanti namanya adalah Ramadan. Jadi yang lebih penting kita nantikan adalah Ramadan. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam penantian menantikan datangnya bulan yang istimewa, seharusnya kita seantusias di mana kita menunggu paket casing kita selama ini. Kita pesan casing, kita pesan apa, walaupun sekecil apapun itu, kita nunggu, kita nanti, seantusias itu kita menantinya. Apalagi yang sedang kita tunggu adalah bulan yang istimewa. Orang cuek sama Ramadannya, sibuk sama schedule bukbernya. Jujur sama saya, udah punya schedule bukber kan? Ketahuan banget. Itu list di note-nya udah ada tuh. Bukber angkatan 25, bukber angkatan SMP, bukber angkatan SMA, bukber angkatan ini, bukber angkatan, semuanya ada. Yang kita nanti adalah bukbernya, bukan Ramadannya. Dan itu bodohnya kita. Kita menantikan sesuatu yang salah. Harusnya yang kita nantikan adalah bagaimana bulan itu bisa memberikan keistimewaan buat kita. Tadi kita katakan para sahabat itu berdoa 6 bulan lamanya sebelum kedatangan bulan Ramadan. Kita hamin berapa menuju Ramadan baru mempersiapkannya. Hamin berapa baru buka-buka catatan. Udah itu nggak tahu lagi catatannya ada atau enggak. Buka story, diarsip storynya. Kadang-kadang orang itu belajar sekarang pakai handphone, nggak pakai catatan. Saya sekarang ngajar itu agak kesal juga sebenarnya. Udah capek-capek nulis papan tulis. Catat, silakan. Bentar Ustaz, saya foto dulu. Habis difoto dicatat gak? Nah itu dia. Begitu handphone ada notif memori penuh, yang dihapus itu catatannya, kan nggak mungkin foto-foto Anda gitu yang dihapus. Kita lihat, wah ini nggak penting, ini catatan dihapus. Begitu nanti ditanya pembahasan apa yang waktu itu dibahas, nggak ada, dihapus. Catat makanya. Karena posisi kita memfoto saja itu tidak memindahkan maklumat dari sana ke sini. Dia hanya memindahkan maklumat dari sana ke handphone kita. Maka banyak sekali di antara kita yang kadang-kala telat di dalam mempersiapkan kedatangan sesuatu yang istimewa. Padahal para sahabat itu yang tahu kedudukannya dan antusias, mereka mempersiapkannya lebih lama dari apa yang kita lakukan. Mereka mempersiapkan 6 bulan. 6 bulan. Kita ini hamin berapa sekarang? Setengah aja udah lewat. Kurang dari 2 minggu kita bertemu dengan Ramadan dan kita belum sempat mempelajarinya, belum mengetahui keistimewaannya, belum mencatat fikih-fikih yang harus kita amalkan di dalamnya. Sehingga wajar saja kalau Ramadan yang selama ini kita lewati berlalu sia-sia. Karena kita tidak pernah antusias dan mempersiapkannya. Orang itu kalau antusias menyambut sesuatu, dia akan sangat senang ketika diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak antusias, dia nggak mau, pokoknya mundur harinya. Gak mau ketemu sama Ramadan. Kalau kita menganggap Ramadan sebagai beban kita, maka kita tidak akan antusias menyambutnya. Sehingga Nabi SAW itu mengajarkan kita tentang harusnya seorang mukmin antusias menyambut datangnya Ramadan. Maka ketika Ramadan datang kita katakan, ya Ramadan, kaulah yang ku nanti selama ini. Kaulah yang selama ini aku tunggu. Kaulah yang selama ini aku dambakan. Dan 6 bulan lamanya aku berdoa agar Allah pertemukanku denganmu. Begitu seharusnya seorang mukmin. Pernah dengar hadis ini enggak? Man fariha biduhu li Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang menyambut bulan Ramadan, maka jasadnya haram dari api neraka. Jangan dicatat, itu hadis palsu. Hadis palsu jamaah. Memang isinya Masya Allah kuat sekali.
Mantap sekali untuk dijadiin story. Tapi itu hadis palsu. Tidak ada riwayatnya. Para ulama menyebutnya la isnada lahu, la asla lahu. Tidak ada asalnya. Dari sahabat siapa hadis ini, dari riwayat siapa hadis ini, enggak jelas. Bahkan para ulama juga telah menyebutkan hadis-hadis barusan itu di dalam kitab-kitab hadis palsu sekitar atau seputar bulan Ramadan. Dan hadis seperti ini terdengar di mimbar-mimbar khutbah. Sebab mereka menyampaikan apa yang sudah mereka simpan di Ramadannya yang lalu tanpa mengkaji ulang. Seperti kita akan mengulang kesalahan yang lama di Ramadan ini sebab kita tidak update kualitas kita. Malu sama iOS, malu sama Android, upgrade terus, naik dia. Nah kita yang punya handphonenya bukannya makin smart malah makin bodoh. HP semakin canggih, kita semakin turun kualitasnya. Maka dalam ini gara-gara kita tidak mengupgrade dan mengupdate diri kita sehingga kita akan mengulangi kesalahan yang lama. Ada sebuah kaidah di kalangan para ulama. Kasratul misas tumitul ihsas. Banyaknya intensitas menghilangkan sensitivitas. Kadang-kala karena kita sering ketemu, kita jadi bosan. Saya tahu kalian bosan sama saya kan sebenarnya. Apalagi yang sering kajian setiap bulan di sini, pasti bosan kan? Bosan nggak? Oh pelan berarti bosan. Bosan nggak? Yang jawab enggak yang baru pertama kali datang ke sini. Coba angkat tangan yang sudah 5 kali datang ke sini. 5 kali. Banyak juga ternyata ya. Yang baru pertama kali hari ini. Oh malah lebih banyak ya. Oke, yang sudah sering ketemu saya di majelis ini, bosan nggak? Ada yang bilang, enggak Ustaz. Enggak, ngangguk lagi. Makanya ketika kita sering ketemu, sering rutin berjumpa, pasti ada rasa bosan di dalam hati. Namun kaidah ini kalau diterapkan dalam urusan ibadah, rusak kita. Kaidah ini kalau dipakai dalam urusan ibadah, hancur. Coba bayangin, karena kita udah sering sholat, kita bosan sholat. Karena kita udah sering ketemu Ramadan, kita bosan ketemu Ramadan. Sehingga antusiasnya hilang. Sensitivitas dia hilang juga. Seiring dengan seringnya dia berjumpa dengan Ramadan. Contoh misalnya, umurnya udah 50 tahun. Maaf, ada yang sudah 50 tahun? Ada yang 50 tahun, angkat tangan dulu. Ada? Ada, alhamdulillah. Berarti ini benar-benar milenial semuanya, alhamdulillah. Ada? Oh ada, baik. Yang 50 tahun, berarti udah melalui fase Ramadan berapa kali? 50 tahun, berarti berapa kali melalui puasa Ramadan, tarawih Ramadan, ibadah-ibadah Ramadan, berapa tahun? Berapa kali? Emang dikira pas baru lahir langsung puasa Ramadan? Oh? Langsung sholat tarawih gitu baru lahir? Yang benar-benar aja. Langsung begitu baru lahir, tarawih nak. Yang 50 tahun ini kurang lebih kalau dihitung dari usia balignya seseorang itu 15 tahun. Berarti 50 kurang 15 berapa? Berarti 35 kali ya Rahman. Kali 35 kali dia berjumpa dengan Ramadan. Menghadapi puasa 35 kali puasa Ramadan. 35 tarawehan, 35 kegiatan Ramadan. Kalau kaidah ini diterapkan pada yang sudah 35 kali menghadapi Ramadan, mungkin dia akan kehilangan sensitivitas itu. Sama seperti orang yang pertama kali melihat Ka'bah. Dia datang Masjidil Haram, begitu melihat Ka'bah, dia bisa pingsan saking terharunya. Saking mentalnya itu gak siap untuk melihat, antusiasnya. Sehingga orang yang baru pertama kali melihat, dia nangis. Sensitif melihat apa yang selama ini ia impikan ada di depan matanya. Coba yang rumahnya samping Masjidil Haram, dia subuh di situ, zuhur di situ, asar di situ, maghrib, isya di situ semua. Setiap hari dia lihat Ka'bah. Kira-kira sensitivitasnya sama atau enggak? Jelas beda. Nggak mungkin dia pingsan lihat Ka'bah kan gitu. Udah sering. Bahkan Anda sering ngobrol sama orang-orang sekitar Masjidil Haram. Dia bilang, saya sengaja sholat di luar, di jalan-jalan tuh sengaja, supaya para tamu Allah itu merasa menikmati sholat di depan Ka'bah. Mulia, padahal bohong dia itu. Bohong, kalau sholat ya sholat aja gitu ya. Berjamaah, datang saf pertama, gak usah alasan. Sehingga orang-orang sana itu secara mayoritas, dia sholatnya di depan rumahnya masing-masing, di depan tokonya masing-masing. Yang ada di depan Ka'bah siapa? Kita yang baru pertama kali sholatnya. Beda sensitivitasnya. Itu kaidah di dalam urusan ibadah. Khawatir ketika Ramadan itu sudah lewat bertahun-tahun berkali-kali dalam kehidupan kita biasa aja menyambut Ramadan. Hadirkan rasa antusias itu kembali hari-hari ini.
Hadirkan sensitivitas itu kembali di hari-hari ini menjelang datangnya Ramadan. Harus senang, harus bahagia, harus siap, harus antusias menghadapinya. Maka barulah penantian kita itu indah. Tadi kan yang saya bacakan hadisnya palsu. Barang siapa yang senang menyambut Ramadan maka haram jasadnya dari api neraka. Hadisnya palsu, Ustaz. Bagaimana kita harus senang? Apa faedah dari kesenangan kita? Ada hadis lain yang sahih. Hadis ini yang bisa dijadikan sebagai rujukan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dicatatkan di dalam Musnad Imam Ahmad, juga ditulis dalam Sunan An-Nasa'i. Sehingga hadis ini bisa diterima dan bisa diamalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Hurairah bilang gini, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabah." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kabar gembira kepada sahabatnya. Ini Nabi antusias dan enggak mau antusias sendirian. Nabi kabarkan kegembiraan, kabar gembira kepada sahabatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam gini, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Lihat bagaimana Nabi SAW antusias. Wahai para sahabat, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh dengan keberkahan. Maka sifat yang cocok untuk Ramadan adalah berkah. Ramadan mubarak. Itu yang benar dalam kaidah bahasa Arab. Sekalian bahas bahasa Arab ya. Jadi yang benar itu Ramadan mubarak. Ramadan penuh berkah. Bukan seperti template-template poster Ramadan Karim. Koreksi itu para yang desain-desain poster. Bukan Ramadan Karim, tapi Ramadan Mubarak. Kita tidak bisa sembarangan mensifati Ramadan dengan sifat yang tidak Allah dan Rasulnya sifatkan. Contoh Al-Quran, kenapa disebut Al-Karim? Karena memang ada nas, ada hadis dan ayat yang menjelaskan Al-Quran itu Al-Karim. Maka kita tidak boleh mensifati Karim, dan Karim adalah salah satu dari nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita tidak boleh mensifati kata Karim kepada Ramadan secara sengaja. Adapun secara istilah maka para ulama membiarkannya. Maka yang lebih tepat Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak, bulan penuh berkah. Siapa yang tahu artinya berkah? Apa artinya berkah? Selama ini alhamdulillah Ustaz, rezeki saya berkah, usia saya berkah, dagangan saya berkah, suami saya berkah Ustaz, istri saya berkah. Tapi apa artinya berkah? Apa artinya berkah? Ini dari 1.500.000 yang hadir nggak ada yang tahu berkah? Antum jangan suudzon ya. Yang hadir itu ada dari kalangan malaikat, jin. Ada yang hadir bersama kita. Walaupun saya nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat saya. Maka dalam hal ini kita harus tahu definisi yang selama ini kita ucapkan. Apa definisi berkah? Hah? Karunia Tuhan. Apa lagi? Apa? Kebaikan terus menerus. Ini definisi yang tepat. Al-khairul katsir, kebaikan yang banyak berlimpah, itu berkah namanya. Jadi saat kebaikan itu terus menerus turun, ada terus, itu namanya berkah. Contoh misalnya gaji kita ini di bawah UMR, tapi anak bisa sekolah tinggi, istri makan cukup, skincare jalan, jalan, semuanya jalan, semuanya jalan. Padahal gaji di bawah UMR, itu namanya berkah. Ada orang gajinya 100 juta sebulan, tapi istri masih kurang minta, anak juga sekolah juga nggak cukup jajannya, anak minta mobil nggak kebeli, anak minta ini nggak kebeli, itu tidak berkah. Padahal jumlahnya banyak. Artinya tidak mesti jumlahnya atau nominalnya banyak. Bagaimana nominal itu bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan di bawahnya, itu berkah namanya. Ramadan kenapa disebut penuh berkah? Karena dari satu amalan di bulan Ramadan itu turun banyak kebaikan. Dari puasanya, dari tarawihnya, dari tilawahnya, dari sedekahnya, dari semua amalan-amalannya turun keberkahan-keberkahan yang berlimpah. Itu definisi berkah. Makanya jangan bilang kayak gini. Ini biasanya para pedagang di bulan Ramadan bilang gini, alhamdulillah Ustaz, Ramadan kali ini berkah dagangan saya, ludes habis. Pas saya tanya, maaf Bu, Ibu tarawih malamnya? Justru itu Ustaz, justru itu. Tarawih Bu? Justru itu Ustaz. Kenapa Bu justru? Karena saya nggak tarawih, saya bisa dagang sampai malam. Dan karena itu dagangan saya habis. Karena habis, maka berkah dagangan saya Ustaz. Entah ini berkah dari syaitan atau berkah dari yang lain. Karena tidak mungkin ada keberkahan dalam pengkhianatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keberkahan pada kemaksiatan kita kepada Allah. Jangan pikir berkah Ramadan ada pada nominalnya. Berkah Ramadan ada pada kualitas kita after Ramadan. Keberkahan Ramadan itu tidak terlihat di hari-harinya, namun terlihat setelahnya.
Seseorang baru dikatakan mendapatkan berkah Ramadan ketika berefek pada dirinya di bulan berikutnya. Itu definisinya. Maka kita akan luruskan ini makna apa yang disebut dengan berkah. Kembali kepada hadis. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Bulan penuh berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan di bulan Ramadan full puasa satu bulan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum." Ayat berikutnya apa? Nah, itu dia kan. Semua orang hafal cuma sampai la'allakum tattaqun. Berikutnya ayyaman ma'dudat. Ini ayat korelasinya masih nyambung sama sebelumnya. Sehingga wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Wahai para hamba Allah yang bertakwa, Ramadan itu hari-hari yang terbatas. Ayyaman ma'dudat. Ma'dud itu artinya terhitung. Ramadan itu nggak mungkin 31 hari, nggak mungkin. Pasti antara 29 sama, meskipun puasanya ikut NU, Lebaran ikut, emang ngeselin antum. Pilih-pilih antum ya. Sengaja kan biar Ramadan cepet kan, biar Lebaran duluan kan. Kadang itu Masya Allah, kita punya teman-teman begitu. Hari pertama ikut pemerintah, Masya Allah, taat sama pemerintah. Kita harus taat mengikuti keputusan pemerintah, isbat. Begitu Lebaran, saya ikut yang duluan. Tapi memang antara 29 atau 30 dengan segala macam perbedaan. 29, 30 dan tidak mungkin ada yang lebih. Masya Allah, antum tahu Indonesia ini memang luar biasa soal urusan agama. Ada yang puasanya cuma 20 hari langsung Lebaran. Duluan dia, bukan Muhammadiyah, bukan pemerintah. Duluan Lebarannya. Ada yang kita masih puasa di malam ke-26, dia Lebaran duluan. Kita nih Syaban belum kelar, dia udah Ramadan 5 hari. Emang Indonesia ini the best, wonderful Indonesia itu, the real. Keindahan Indonesia. Karena banyak sekali keberagaman ibadah di dalam negara kita yang tercinta ini. Dengan segala macam keanehannya. Ada di Indonesia ini tarawih seperti motor GP kan ya. Song. Kelar aja tuh. Masa 23 rakaat 7 menit. Itu yang tua ruku keluarnya gitu. Apa tuh? Israel lagi. Ini kita berapa kali nih ada bom-bom kayak gini nih. Sampai mana saya tadi? Oh, orang kalau tarawih di Indonesia doang tuh ada tarawih 23 rakaat 7 menit. Sama kultum cepetan kultum. Coba ini tarawih cepet banget. Maksudnya orang tua keluar dari masjid ruku semua itu jalannya. Dari ruku ada yang sujud nggak bisa bangun. Karena dia tidak mengetahui esensi bulan Ramadan. Dan Indonesia ini, Masya Allah, dengan segala keindahannya memiliki keberagaman yang harus kita siap menghadapinya. Makanya puasa Ramadan itu diwajibkan cuma 30 hari saja maksimal. Dimulai dan diakhiri dengan melihat hilal. Penetapan puasa itu kurang lebih ada 2 metode. Yang pertama itu ru'yatul hilal, yaitu melihat hilal. Makanya 2 orang nyusahin di dalam urusan agama. Pertama hilal, kedua Hamzah. Gara-gara hilal kita jadi gagal puasa. Gara-gara Hamzah panjang harokat nambah jadi 6. Itu 2 manusia yang membuat kita sulit dalam urusan hidup. Gara-gara hilal kita jadi berbeda pendapat. Gara-gara Hamzah panjang pendek harokat dalam baca Al-Quran juga berubah. Artinya orang ketika berusaha memulai puasa, dia mulai dengan ru'yatul hilal. Dan makna ru'yatul hilal itu melihat dengan mata telanjang. Tidak mesti pakai alat. Begitulah kaidahnya. Makanya sumu li ru'yatil hilal. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah dengan melihat hilal. Maksud berbuka di sini adalah Lebaran. Bukan pas buka nungguin hilal lagi. Tapi pas Lebaran kita baru melihat lagi hilal. Nah, metode yang kedua ada yang disebut sebagai menggenapkan bulan. Kalau misalnya di tanggal 29 lihat hilal gak kelihatan, maka digenapkan sampai 30. Itu 2 aja metode itu. Antara melihat hilal dengan penetapan yang dari 29 ke 30. Gampangnya, tugas kita hanya untuk mentaati ulil amri atau pemerintah. Saya sering ditanya mendekati Ramadan ini para jamaah jadi sering nanya ustadznya. Ustadz, kita sebenarnya puasa Ramadan kapan Ustadz? Saya dengan tegas menyatakan 1 Ramadan tanpa khilaf. Ustadz lebarannya kapan? 1 Syawal. Jangan ribet makanya, tunggu aja keputusan. Begitu muncul keputusan baru
Kadang-kadang kita memang berada di penantian juga nih. Begitu nyampe di malam 29, pemerintah baru sedang isbat, kita udah di masjid kumpul semua. Nengok kanan kiri, tarawih nggak nih? Tarawih nggak nih? Semua nanya begitu. Sampai imamnya nengok belakang, tarawih nggak nih gitu. Jadi nggak tarawihnya? Nggak ada yang tahu. Nunggu kabar semuanya. Mereka menanti betul atau tidak jadi Ramadan besok atau digenapkan. Yang khawatir mereka udah sholat 23 rakaat, Ramadan diundur. Udah kelar tarawihnya. Begitu penetapan ternyata digenapkan menjadi 30. Jangan buru-buru makanya. Sabar, tunggu ketetapan. Ditetapkan tanggal sekian, maka langsung kita menyambutnya dengan segala ibadah. Kalau kembali lagi pada hadis. Puasa tadi dengan 2 metode. Siapa yang tahu puasa pertama kali disyariatkan pada tahun berapa? Ini jawaban anak Gen Z gini. Yang pasti saya belum lahir, Ustaz. Jawaban Gen Z gitu. Yang pasti saya belum lahir. Bapakmu juga belum lahir pas puasa ditetapkan itu. Puasa itu ditetapkan tahun 2 Hijriah. Nabi SAW wafat tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Sehingga Nabi SAW pertanyaan matematika. Berapa kali melewati puasa Ramadan? Ini pertanyaan matematika. Disyariatkan tahun 2 Hijriah. Rasul wafat bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Berapa kali Rasul melewati masa puasa Ramadan? Berapa? Masya Allah, 9 kali puasa Ramadan. Jadi Nabi cuma mengalami 9 kali saja. Dari mulai awal disyariatkannya sampai beliau wafat cuma 9 kali nyobain puasa Ramadan. Kita tadi yang 50 tahun berapa kali? Ya, 35 kali, lebih banyak daripada Nabi SAW. Mengalami banyak kesempatan, lebih banyak daripada Nabi SAW. Harus jauh lebih bersyukur. Kalau Nabi SAW cara bersyukurnya itu setoran hafalan 30 juz setiap Ramadan ke malaikat Jibril. Nabi SAW itu setoran 30 juz setiap Ramadan ke malaikat Jibril. Mujalasatul Quran bersama Jibril. Setiap satu Ramadan 1 kali hatam, sekali duduk 30 juz. Begitu di tahun terakhir, berarti tahun terakhir puasanya Nabi itu tahun keberapa? Ini saya pengen ngaji tuh begini, mikir, nggak ngantuk, nggak ngorok di belakang. Berapa? Tahun keberapa? Tahun ke-10. Tahun ke-10-nya Nabi SAW berpuasa Ramadan. Dan ternyata Allah SWT ingin memanggil beliau di tahun ke-11-nya, sehingga itu Ramadan terakhir buat beliau. Maka beliau setorkan Al-Quran, hafalannya 2 kali kepada malaikat Jibril. Walaupun Nabi nggak tahu beliau akan wafat, namun beliau menyetorkannya seolah indikasi bahwa beliau akan pulang kepada Allah SWT. 2 kali, 1 kali Ramadan, sekali duduk, hafalan, bukan baca kayak kita. Bukan baca Quran patungan kayak kita. Tilawah Quran patungan. Ngumpul nih 10 orang nih. Satu juz ya gitu. Satu. Ini kerjaan kita, masyarakat kita dengan wonderfulnya Indonesia ini. Mereka ngumpul 30 orang nih, satu majelis pengajian ibu-ibu misalnya, ngumpul nih. Satu juz ya, kata biar kita hatam bareng. Satu juz semuanya baca. Begitu selesai semuanya, tumpengan dia. Ya Allah, udah patungan, tumpengan lagi. Pahala juga dibagi, Bu, masalahnya. Nanti begitu hatam Al-Quran, pahalanya juga dipotong, dikorting, dibagi semua tuh. Apa ini baca Quran hataman patungan? Malas bener kita. Sendiri-sendiri aja bacanya. Jangan, kadang-kala ada orang malas kayak kita juga. Begitu masuk Ramadan, tilawah sebelumnya itu nyampe surat Yusuf. Begitu awal Ramadan, lanjut aja lah. Dia gak mau mulai lagi dari Al-Baqarah. Dia mau lanjut, udah tanggung nyampe Yusuf soalnya. Dia pengen terusin sampai Anas supaya cepat hatamnya. Ini pengelabuan ya, penipuan. Karena dia harusnya mengulang bacaannya dari awal. Artinya Nabi SAW mengajarkan kita untuk memperbanyak mengisi hari-hari tersebut dengan ibadah. Tadi kita kembali penetapan bulan puasa itu di tahun kedua Hijriah. Dan awal ditetapkan, tidak langsung wajib. Ini kaidah-kaidah fikih gini, jarang disampaikan di kajian. Apalagi kajian-kajian FOMO ya. Harus disampaikan bahwasanya puasa itu awal kali ditetapkan itu melalui 2 fase. Fase yang pertama masih diberikan pilihan antara siam dengan it'am. Apa makna siam wal it'am? Apa makna siam dengan it'am? Siam itu puasa, it'am itu memberikan makan, atau yang sampai sekarang kita kenal dengan istilah fidyah. Jadi di awal penetapan Ramadan itu dikasih pilihan, kamu mau puasa atau tidak. Kalau tidak maka harus memberikan makan 1 orang miskin. Itu belum wajib. Maka ketika ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu belum diwajibkan sepenuhnya.
Dalilnya ayat berikutnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum. Ayat ini. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masih dikasih pilihan. Kalau kalian bisa puasa itu lebih baik. Kalau nggak bisa maka memberikan makan orang miskin. Itu awal penetapannya. Begitu masuk fase berikutnya baru diwajibkan. Jadi fase kedua baru diwajibkan. Makanya ayatnya di 185. Fa syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang melihat hilal maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Maka dari ayat ini kita tahu puasa pertama kali disyariatkan dengan dua fase perjalanan, baru sampai akhirnya diwajibkan di masa kita. Hadisnya masih panjang masalahnya. Saya baru sampai kalimat yang ketiga, iftaradallahu alaikum siyamah. Berikutnya kata Nabi SAW, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu fihi syayatin, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim. Di layar ada terjemahannya nggak sih? Nggak ada. Ada nggak? Ada terjemahannya nggak? Ini operator bisa terjemahin nggak barusan? Saya ngomong apa barusan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Maka surga baru dibuka itu di bulan Ramadan. Hanya di Ramadan. Neraka baru ditutup hanya di bulan Ramadan. Wa tughallu fihi syayatin. Dalam riwayat lain wa suffidatis syayatin. Para syaitan dibelenggu. Misalnya Al-Utsaimin rahimahullah bilang makna belenggu di situ, para syaitan dibatasi pergerakannya. Kalau bahasa kita dipenjara, diikat, dirantai. Mereka tidak bisa bebas lepas. Jadi para syaitan di bulan Ramadan itu dibelenggu. Maka di antara keutamaan Ramadan berarti yang pertama adalah bulan penuh berkah. Yang kedua, dibukanya seluruh pintu surga. Yang ketiga, ditutupnya seluruh pintu neraka. Yang keempat, dibelenggunya tapi yang dibelenggu itu para syaitan dari kalangan jin. Nah, teman kita yang kayak syaitan gak dibelenggu. Kita kalau punya teman kayak setan, dia gak belenggu tuh. Masih bisa kayak setan di Ramadan dia. Dan kita, setannya teman kita masih ada. Jangan nyalain orang setan, kita juga bisa jadi setan buat orang lain. Makanya memang Ramadan itu sering terjadi hal-hal gaib. Di mana motor stangnya sering belok sendiri ke warteg, kan gitu. Tiba-tiba aja gitu, Ustaz saya nggak tahu, tiba-tiba nggak ngesen dia belok kiri. Dan siang-siang itu Masya Allah ada penampakan kaki-kaki ngambang tuh di warteg. Nah, sana lihat palanya mana ini. Buat tahu palanya masuk warteg, baru ketahuan palanya. Maka yang ngambang-ngambang itu syaitan-syaitan yang dibiarkan di bulan Ramadan. Saya pernah satu hari nganter istri saya, beliau lagi mau puasa, buat beli makan, salah satu teman makan, warung nasi gitu. Kita masuk, dari luar saya udah lihat setan-setan itu ngambang di bawah gitu. Ini saya penasaran palanya yang mana nih, jenggotan apa gimana, apa pakai hijab maklum saya. Kalau dia jenggotan, badan fisik kuat, badan kekar, tiba-tiba nggak puasa, baru kita tegur. Begitu saya masuk, itu kayak seumuran saya semua, masih pada muda-muda, lagi pada makan, minum es teh, ya? Santai, ada yang sambil ngerokok. Di siang hari bulan Ramadan, saya nganter karena istri saya lagi nggak puasa. Ketika melihat orang-orang yang seharusnya mampu dalam keadaan berpuasa, dia tidak berpuasa dan ngumpet di balik sutra warteg, ini kita tentu kecewa. Bagaimana dia tidak memaksimalkan bulan Ramadan? Ustaz, boleh jadi dia kafir? Boleh, tapi yang satu pakai peci hitam soalnya saya lihat. Gimana saya bilang dia kafir? Sama pecinya, gak bisa. Makanya seperti ini, gimana caranya saya bisa husnudzon sama dia? Masa mas KTP? Nah, mungkin. Secara zahir kita tahu dari penampilan, ini saudara kita. Kenapa dia tidak puasa? Banyak orang tidak puasa, alasannya banyak sekali. Saya begini dan begitu, saya begini dan begitu. Apalagi laki-laki, kadang-kala badannya Masya Allah kuat. Belum tahu ada yang tidak puasa gara-gara saya itu jam gymnya hari Rabu jam siang Ustaz. Karena saya jadwal. Sabar ya. Kita persiapan Ramadan latihan, sabar. Mas jangan kayak gitu dong mas. Ini kayaknya audionya sudah cap. Cek. Aman ya. Baik. Sampai mana tadi? Itu dia jeleknya. Sampai mana? Banyak alasan orang tidak berpuasa, padahal dia sehat. Kok mikir bagusan yang ini? Bagusan ini kan ya? Baik.
Jadi banyak orang alasan tidak puasa dengan alasan padahal dia maksimal, dia kuat. Makanya kita harus tahu siapa saja yang diwajibkan untuk berpuasa, apakah kita termasuk yang wajib atau tidak. Syarat wajib puasa itu bisa disimpulkan mungkin totalnya ada 6. Siapa saja yang wajib, golongan yang wajib berpuasa. Tentunya para ulama fikih tidak mengurutkannya sama dengan urutan jumlah yang sama ya. Jadi jangan dijedotkan dengan video yang lain nih kajian. Sehingga kajian lain mengatakan syarat wajib puasa ada sekian, saya mengatakan gak usah dijedotin karena memang para ulama fikih menyebutkan dengan urutan-urutan yang berbeda. Siapa saja yang wajib berpuasa? 6. Pertama, muslim. Berarti dia harus, kalau disebut muslim, muslimah termasuk gak? Ya, gitu enak dengernya. Karena orang-orang yang pengen kesetaraan gender, pengennya disebut mulu. Muslim, muslimah, mana Ustaz? Kenapa cuma muslim yang disebut? Muslimah juga punya hak, kayak gitu kayaknya. Dia pengennya kalau disebut laki-laki, cewek juga disebut. Makanya, tapi gak ada kuli bangunan cewek gitu. Kan kuli bangunan kalau ngerjain pakai celana pendek, telanjang dada, nggak ada kan cewek kan gitu. Nggak mungkin ada. Orang-orang kesetaraan gender juga menolak itu, tapi dia pengen sama derajatnya. Mustahil. Maka di sini kalau disebut muslim termasuk muslim. Yang kedua apa? Baligh. Di sini udah balik semua kan? Apa tandanya? Di sini udah balik semua? Alhamdulillah. Baligh itu berarti maksudnya sudah mencapai usia baligh. Udah mencapai usianya dan maksimal usia baligh itu 15. Sudah atau tidak terlihat tanda-tandanya. Jadi kalau misalnya di 15 tahun, kita punya adik 15 tahun, ditanyain pernah mimpi gak? Pernah mimpi basah yang kita maksud? Dia jawab gak tahu, kayaknya gak pernah. Kalau usia udah 15, gak usah ditanya lagi, dia sudah masuk baligh. Tapi kalau sebelum itu, adik kita misalnya usia 9 tahun udah mimpi basah, itu cek HP-nya deh mendingan. Cepet amat. Ini udah deh, saya cukup deh, saya nggak mood lagi sekarang. Saya nggak mood lagi nih kayaknya. Masa Ustadznya dibikin bete para operator. Sampai mana lagi? Jadi kalau adik yang misalnya di usia 9 tahun sudah mimpi basah, adiknya yang perempuan sudah haid, berarti dia sudah baligh. Maksimalnya 15. Nah, setelah baligh apa? Berakal. Nah ini juga pelajaran, mohon maaf, bagi kita yang sudah punya anak, mendidik mereka berpuasa itu disunnahkan. Namun tidak boleh mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh Rasul. Di antaranya adalah bilang boleh puasa setengah, itu tidak diajarkan Rasul. Bilang sama dia puasa itu dari subuh sampai maghrib. Nah, kalau nggak kuat pas zuhur buka aja, itu batal. Jangan termotivasi boleh puasa setengah hari. Nanti begitu sampai gede dia tahu kaidah ini. Dulu ibu saya ngajarin saya puasa setengah hari. Dan boleh begitu azan zuhur, Allahumma laka. Ini masalah. Maka ajarkan dia sesuai sunnah puasa dari pada subuh, begitu azan subuh sampai ketemu azan maghrib. Gitu cara ngajarinnya. Kalau nggak kuat boleh buka. Kalau belum di usia balik kita ajarkan dia, kalau nggak kuat boleh buka, nggak usah dipaksain lah. Jangan juga terlalu dipaksa, apalagi usianya belum masuk usia 10 tahun lah, belum ke atas. Jangan dipaksa-paksa, biarin mereka sekuatnya saja. Jam 9 ngerengek, kasih makan, kasih minum. Kadang-kadang ibu-ibu yang hidupnya di zaman kolonial ini menggunakan sistem kerja rodi gitu. Dia bilang puasa nggak pokoknya, kalau nggak dapat duit THR. Puasa nggak, kalau nggak mama nggak kasih makan, orang mama nggak masak. Ini VOC namanya. Orang tua VOC ini. Kalau nggak selesai kerjanya nggak digaji. Jangan ajarkan demikian, sehingga anak kita tahu bahwa dia belum wajib, dia belum baligh. Biarkan ketika dia jam 8, jam 9 udah lapar lagi, kasih tahu beneran udah nggak kuat lagi. Kalau nggak kuat baru langsung. Jadi nggak usah dikasih waktu. Udah deh zuhur deh bentar lagi, begitu zuhur asar bentar lagi loh nak gitu. Begitu asar maghrib bentar lagi loh nak, anaknya udah tepar dia. Nggak bisa, kasihan ya. Sehingga kita tidak boleh memaksakan karena mereka belum ada di usia wajib. Kalau mereka tidak puasa, mereka tidak perlu qadha. Mereka tidak perlu mengganti karena mereka belum diwajibkan untuk puasa. Nah berikutnya syarat yang ketiga yaitu berakal. Akalnya ada dan bisa dipakai, berfungsi betul. Banyak orang yang pakai akal tapi bisa hilang akalnya. Maka apa-apa yang menyebabkan hilang akal menyebabkan seseorang tidak wajib berpuasa. Maka lawannya berakal yaitu orang biasa aja dong bilang gilanya. Orang gila. Orang gila tidak wajib puasa. Kalau mereka berpuasa boleh gak? Kalau orang gila berpuasa boleh gak? Dia ngurusin orang gila, dia bilang gak boleh, gak boleh. Suka-suka dia lah. Dia mau puasa boleh, tapi gak diterima, tidak wajib berpuasa. Jadi biarin. Kalau orang gila aja buka pas maghrib, maka kita yang bukannya zuhur lebih gila dari dia.
Kalau orang gila aja siang tahu dia nahan lapar di pojokan, berarti lebih gila yang makan di warteg tadi kakinya ngambang. Yang berakal itu puasa, karena dia tahu bahwa Ramadan ini keutamaan yang luar biasa, maka dia berusaha untuk berpuasa. Berikutnya yang disebutkan setelah apa tadi? Muslim, balik, berakal, terus mukim. Mukim itu artinya tidak safar. Dan definisi mukim itu maksudnya dia diam di wilayah tersebut. Ya, kalau merantau itu tidak semuanya disebut musafir. Saya punya teman dari Kalimantan di kampus, dia bilang saya ini masih musafir sampai sekarang katanya. Karena rumah saya di Kalimantan, pulang aja gitu perjalanan baru musafir. Tapi kalau udah nyampe sini, udah tinggal di sini, udah kuliah di sini, kerja di sini, ya sudah berarti kita mukim di sini. Maka orang yang mukim diwajibkan berpuasa. Kalau musafir tidak wajib bagi dia. Dia boleh buka, baik puasanya berat bagi dia atau tidak berat bagi dia. Makanya ada kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bilang pada Rasul gini. Pada saat mereka bersafar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkelompok bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan ada sebagian kelompok enggak kuat, mereka buka. Sebagian lagi masih tahan. Kata Mu'adz bin Jabal gini. Sesungguhnya yang buka tidak ngeledek yang tidak buka. Yang tidak buka tidak ngeledek yang buka. Mereka tahu itu boleh. Gak kayak kita, ya elah masa safar gini aja buka, masa safar begitu aja buka. Padahal gak ada masalah. Safar ada sulit, gak ada sulit, boleh tidak berpuasa. Asalkan dia harus mengganti di hari lain. Dia harus mengqadha'nya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau dia sakit atau dia musafir, maka dia harus ganti di hari yang lain. Jangan ada yang mengatakan, Ustaz, zaman sekarang safar tuh gak ada capek-capeknya. Sekarang enak safar, Ustaz. Gak naik onta, gak jalan kaki. Karena dalam kaidah keumuman ayat itu tidak menyebutkan safar seperti apa yang diperbolehkan tidak berpuasa. Semua safar boleh. Dengan syarat safar itu punya syarat. Syarat apa? Syarat jarak, yaitu minimal 80 km. Jadi 80 km. Kalau udah di atas itu disebut safar. 80 ke atas sudah safar. Syarat yang kedua, safar bukan untuk bermaksiat atau lalai. Saya mau ke Singapura buat nonton konser Bruno Mars. Berarti saya musafir, Ustaz. Boleh tidak berpuasa, Ustaz? Ini pertanyaan yang bikin kesel, Ustaz. Batal puasanya gara-gara dia. Emosi pertanyaan begitu. Dia safar buat Bruno Mars, bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Dia safar untuk nonton konser, dia bilang saya dapat uzur musafir. Enggak, tujuannya bukan untuk hal-hal yang mubah, justru untuk hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka safar seperti ini tidak mendapatkan keringanan. Tidak boleh. Maka dalam hal ini kalau safar kita tujuannya bukan untuk maksiat atau lalai, maka diperbolehkan. Selama di perjalanan sampai kita sampai ke tempat tersebut. Maka jarak 80 km itu harus kita penuhi, atau safar yang memang menurut lingkungan atau norma kehidupan kita sudah termasuk safar. Saya sering kasih contoh gini. Kalau dari Jakarta ke puncak itu disebut safar atau tidak? Dari Jakarta ke puncak secara jarak termasuk safar atau tidak? Jakarta mana dulu kan ya? Jakarta mana dulu? Kita sebut di sini. Jakarta Pusat ini. Dari daerah apa sini? Tamrin. Dari Tamrin ke puncak termasuk safar gak? Secara jarak tidak. Tapi kalau mayoritas masyarakat Tamrin bersepakat bahwasanya kalau ada orang dari Tamrin ke puncak berarti safar, maka itu disebut safar. Ada misalnya di satu wilayah dikatakan bahwasanya kalau kita berangkat ke puncak itu safar, makanya dia berbekal segala macam, udah siap segala macamnya untuk safar. Karena dianggap itu sebagai safar, maka itu boleh. Selama safarnya bukan untuk maksiat dan jaraknya juga tadi disepakati itu termasuk safar. Dulu, ini saya cerita di Garut, kalau ke Bandung, orang-orang Garut nyebutnya safar, benar gak? Kak Iman, benar ya? Orang Garut sampai, nggak usah nengok kok Pak, saya di sini ngomong, ini nggak kesini. Bandung Garut itu sebenarnya secara jarak belum safar. Waktu saja baru sejam setengah. Termasuk jarak, tidak sampai 80 km. Sehingga orang-orang yang jalan dari Garut ke Bandung itu belum disebut safar. Tapi dulu mereka menganggap orang Garut kalau ke Bandung dia safar. Maka saat itu berarti disebut safar, meskipun jaraknya belum terpenuhi. Sekarang beda, maka berubah lagi kaidahnya. Maka kalau mau aman, lihat jaraknya. Itu 80 km ke atas. Baik. Berikutnya setelah musafir apa tadi?
Setelah mukim, apa berikutnya? Mampu. Berikutnya mampu. Orang itu kadangkala secara syarat terpenuhi, namun dia tidak mampu. Ada beberapa hal yang membuat dia itu akhirnya tidak bisa berpuasa. Di antara hal yang membatasi kita adalah sakit. Maka dia tidak mampu untuk berpuasa. Dan sakit itu terbagi lagi dalam ranah fikih. Ada sakit yang masih ada kemungkinan dan bisa diprediksi kesembuhannya, atau sakit yang memang tidak bisa diprediksi kesembuhannya. Kalau tidak bisa diprediksi dan sakitnya parah, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Tapi kalau sakitnya masih ada kemungkinan untuk sembuh, maka dia harus berpuasa. Kadang memang agak lebay kita sekarang. Pusing dikit, saya nggak kuat puasa. Buka dia. Batuk dikit, nggak puasa. Nah yang seperti ini tidak boleh. Tentu kita harus melihat penyakit apa yang layak dikatakan dia tidak wajib lagi berpuasa. Maka dia harus dalam ranah mampu berpuasa. Apa-apa yang membuat dia mampu berpuasa, maka itu mewajibkan dia untuk berpuasa. Syarat yang berikutnya apa? Terbebas dari segala bentuk najis, yaitu suci dari haid. Ini bagian dari orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa. Karena kalau wanita haid, maka dia wajib tidak puasa. Wajib tidak puasa, haram bagi dia berpuasa. Dan wanita haid, pastinya wanita-wanita yang berada di usia sebelum masa menopausnya, dia pasti mengalami puasa Ramadan yang tidak pernah full, pasti. Kecuali di beberapa fase. Fase pertama lagi hamil, fase kedua lagi menopause. Maka di dua keadaan ini wanita tidak mungkin haid. Di fase-fase selain itu, maka dia pasti mengalami puasa yang tidak full. Nah, di fase-fase tersebut para wanita harus bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepadanya. Namun tidak boleh membalas rasa syukurnya dengan tidur dari sahur sampai buka. Kalau nggak sholat, emang nggak sholat kan? Jadi dari sahur sampai buka dia tidur. Nah ini nggak boleh. Karena bulan Ramadan itu harus diisi dengan ibadah. Masih banyak ibadah lain selain puasa dan sholat yang bisa ia kerjakan. Di antara ibadah yang bisa dilakukan, misalnya seorang istri membangunkan, menyiapkan makan, sahur dan buka. Ini pahala. Karena menyiapkan buka bagi orang yang, inilah kesalahan masyarakat kita, memberikan buka bagi orang yang puasa. Lagi puasa disuruh buka lah. Lagi buka, lagi puasa malah disuruh siapkan makanan untuk orang yang berpuasa. Ganti kata-katanya. Menyiapkan makan atau menyiapkan bukaan bagi orang yang berbuka puasa. Nah, itu harus ditambahin. Nanti orang lagi puasa disiapin makan. Ya boleh. Maka dalam hal ini berbuka puasa. Ketika kita menyiapkan makan bagi orang yang berbuka puasa, maka dapat pahala. Jangan sampai standar TikTok keluar. Ini kayak gini, ini suami patriarki. Ada cewek-cewek ngomong kayak gitu. Maju satu-satu. Canda. Suami patriarki katanya. Suami patriarki itu adalah suami yang nyuruh istrinya menyiapkan kebutuhan. Suami patriarki itu adalah suami yang tidak memberikan waktu untuk istrinya mengeksplor kebiasaannya. Ini kata-kata suami patriarki keluar dari lisan yang tidak sekolah dan tidak beriman. Karena ketaatan seorang istri satu-satunya pintu menuju surganya Allah. Laki-laki mau masuk surga, dia ngelawan 4 cewek dulu. Bukan istrinya, jangan suudzon dulu. Ibunya, istrinya, kakak perempuannya, adik perempuannya. Dia harus lewati 4 perempuan itu. Kalau berhasil, tarbiyahnya dia selamat masuk surga tanpa hisab. Cewek cuma taat kepada suaminya langsung masuk surga. Makanya dalam hal ini seperti ini disebut patriarki bagi perempuan yang menyiapkan begini. Memangnya hikmahnya seorang muslimah, seorang istri buat suami apa? Kecuali dia berusaha memaksimalkan apa yang bisa dia usahakan. Ingat, standar TikTok itu merusak banyak orang sekarang. Video ini nanti mungkin banyak ditonton orang lain. Tapi saya mau bilang bahwasanya standar TikTok itu bukan standar hidup seorang manusia. Standar TikTok itu standar yang subjektif dari seorang yang tidak mau diatur. Sekarang itu ada syubhat-syubhat tentang kebebasan berpikir. Orang berpikir bahwasanya namanya kebebasan hidup dan kebebasan berpikir, dia bebas melakukan apapun dan tidak mau diatur. Kalau seperti ini keadaannya, lampu merah Sudirman itu tabrakan semua isinya. Di bundaran HI itu kalau nggak diatur, tawaf semuanya itu. Tiba-tiba 7 aja. Nah ini tempat sa'i mana ya gitu? Bayangin. Kalau tidak diatur, karena diatur jalannya ke sini, kalau mau ke ini ke sini ada aturannya. Kalau dia tidak mau diatur, dia bilang, "Ngapain sih ngatur-ngatur? Patriarki." Kata polisi, "Lah, apa? Namanya diatur, hidup itu perlu diatur. Harus ada aturan supaya arah jalannya benar.
Kan nggak mungkin. Misalnya kita pakai Maps, ini perempuan-perempuan yang tidak suka laki-laki patriarki misalnya. Di Maps dia pakai belok kiri, apaan sih ngatur-ngatur gitu. Semuanya kanan. Kalau nggak mau diatur gimana? Gimana kita sampai ke tujuan? Maka kebebasan di sini perlu dikembalikan kepada fitrahnya. Kita harus siap dengan segala aturan karena fungsinya keselamatan hidup kita. Sampai mana saya tiba-tiba ke sini pembahasannya? Pusing juga tiba-tiba ke situ. Nah, tadi syaratnya yaitu dia terbebas dari suci. Yang terakhir adalah terbebas dari segala yang bisa memberatkannya puasa. Yang bisa memberatkannya puasa. Saya kasih contoh, kalau misalnya yang sakit ringan, berat bagi dia masih boleh nggak puasa. Ada contoh-contoh orang yang pekerjaannya mengharuskan dia prima dan kuat, dan dia memang harus tidak berpuasa agar kuat. Saya kasih contoh pemadam kebakaran. Kalau dia puasa, selang nggak keangkat itu, kemana-mana itu pasti. Maka kalau dia nggak kuat, harus tidak berpuasa untuk kuat menjalankan kewajibannya menyelamatkan banyak orang, dia boleh tidak berpuasa. Contoh tim SAR. Kalau tim SAR-nya lemes, mayatnya gimana? Ya kan udah lemas, masa ikut lemas juga yang angkatnya gitu. Tim SAR itu dia punya uzur atau punya keringanan untuk tidak berpuasa. Sekarang saya tanya sama antum, tukang bangunan, kuli bangunan, dapat uzur atau tidak untuk tidak berpuasa? Kuli bangunan dapat uzur atau tidak? Kenapa pilih kasih sih? Tadi boleh, yang ini nggak boleh. Ya. Cuma ngangkat semen dan ember doang katanya. Itu badannya sampai kotak-kotak gara-gara apa? Ini mic-nya perempuan nih. Berputan ya. Sekali lagi saya bubar rupanya. Saya lupa lagi masalahnya. Kuli bangunan termasuk uzur ini atau tidak? Perselisihan pendapat. Kalau misalnya kuli bangunan hanya soal ngerapiin taman, ngerapiin keramik dan lainnya yang ringan-ringan pekerjaannya, maka dia harus tetap wajib berpuasa. Dia bertahan untuk berpuasa. Karena semua orang juga berjuang dalam puasa, bukan cuma dia doang. Tapi kalau pembangunan yang besar, memerlukan tenaga yang sangat besar, dan dia memang harus maksimal, harus punya tenaga, maka dia diperbolehkan untuk tidak puasa, namun harus mengganti di hari lain. Yang tidak boleh adalah kuli bangunan minum es teh siang-siang di depan kita semua. Yang seperti ini termasuk syaitan-syaitan yang tidak dibelenggu tentunya. Maka kalau mereka tidak berpuasa, dalam fikih ada namanya al-imsak. Imsak itu menahan dirinya. Sebagaimana definisi puasa. Menahan diri itu, ada menahan diri bagi yang wajib puasa, ada yang menahan diri bagi yang tidak wajib berpuasa. Ini saya titip pesan buat teman-teman, terutama buat perempuan kalau di haid, kan nggak puasa ya. Ada kewajiban imsak. Maknanya jangan makan di depan orang yang ada sikap menahan diri di saat orang lain sedang tidak makan. Ada bukber nih, ada bukber. Yang lain kan puasa. Ini perempuan halangan, haid, nggak bisa puasa. Begitu nyampe ke lokasi, jangan buka box duluan, jangan cobain es teh duluan. Imsak. Kapan kita makan? Bareng sama mereka yang buka. Itulah maksudnya. Jadi ada kaidah imsak. Termasuk semua orang ketika dia tidak berpuasa karena tidak wajib baginya, maka dia perlu kaidah imsak, menahan diri. Tidak boleh dipertontonkan. Itu bermasalah. Contoh misalnya Ustaz lagi nasihati bahwa yang musafir itu boleh tidak berpuasa. Maka dalam ceramah beliau hanya boleh menyampaikan kaidah, bukan dicontohin juga. Bismillah diminum sambil bikin konten. Boleh loh saya berpuasa. Gak gitu kaidahnya. Kita harus imsak karena orang yang nonton ini lagi berpuasa. Seperti anda misalnya di rumah sendirian lagi haid, lagi nggak puasa, siang-siang lagi nyobain masak atau lagi makan apa, jangan di-storyin karena ada namanya imsak. Maka ini nasihat saya, ketika bulan Ramadan jangan suka sering-sering upload makanan. Kadang-kala upload kebukanya pas jam 12 siang. Kan gangguan buat kita gitu. Kadang uploadnya kan maghrib benar, tapi kan kadang-kadang orang bukanya nanti begitu dia lagi puasa. Udah jangan upload makanannya, karena itu nanti bisa dilihat nanti oleh orang-orang yang lagi puasa di waktu dia melihat story kita. Itu antara nasihat, itu namanya imsak. Itulah syarat wajib yang bisa kita sebutkan. Kembali ke hadis ini, jadi para syaitan itu dibelenggu. Akan tetapi para syaitan yang dibelenggu kata para ulama hanya syaitan-syaitan kelas kakap. Jadi syaitan-syaitan cerek itu nggak dibelenggu. Tapi kita bisa tergoda oleh syaitan-syaitan yang cerek. Karena kita imannya cerek.
Kita ini gampang terganggu. Biar seekornya tuyul juga kita takut kan ya. Kan masih jeret tuyul, belum jadi bapaknya. Itu baru anak ya, kita udah takut. Maka dari yang cerai saja kita sudah terganggu, apalagi yang sudah kakak. Dan di bulan Ramadan yang dibelenggu adalah para syaitan yang kelas kakak. Tapi syaitan zaman sekarang memang gabut kerjaannya. Dia cuma nontonin manusia tersesat aja. Manusia udah bisa tersesat sebelum dia goda. Nah, manusia udah lebih setan dari kami para setan gitu ya. Itu keadaan kita zaman sekarang, keimanan kita. Kita harus menertawakan kualitas diri kita ini. Yang takut sama syaitan, yang terbelenggu oleh ajakan syaitan, dan ini musibah. Nah, kata Nabi SAW di hadis ini bahwa ada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang menyebabkan keutamaan Ramadan, karena di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Itu langsung sendiri pokoknya. Itu 1000 bulan itu berapa tahun? 80-an tahun, 83 ada. 83 tahun. Maka ini hadiah khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, karena umur umat Nabi Muhammad itu pendek. Mabaina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Yang lebih itu bonus. Sehingga umur kita itu memang pendek-pendek, tapi Allah kasih kita keadilan dengan cara amalan satu malam itu bisa setara dengan 83 tahun. Itu menandakan bahwasanya itulah keadilan Allah agar kita bisa bersaing dengan umat-umat sebelum kita yang umurnya ratusan tahun. Kita bisa mengejar ketakdiran kita. Nah, di sini Nabi bilang, "Man hurima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan di luar Ramadan. Artinya dalam hal ini, kalau kita gagal baik di bulan Ramadan, pasti kita gagal baik di luar Ramadan. Terakhir saya ngomong sampai berapa? Masih lama ya? Masih lama? Saya nggak tahu saya ngomong beberapa jam, tapi kalau waktu sudah habis tolong diingatkan. Berkaitan dengan hadis yang barusan disebutkan, ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW untuk para sahabatnya dan sekaligus untuk kita para umatnya. Makanya para ulama menyebutkan ini di antara Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala beliau bilang ini, "Hadzal hadis bisyaratun li'ibadillahi shalihin bi qudumi syahr Ramadan." Hadis ini merupakan kabar gembira bagi hamba-hamba Allah yang saleh akan kedatangan bulan Ramadan. Jadi hamba Allah yang saleh pasti akan senang dengan kedatangan bulan Ramadan. Adapun orang-orang munafik, orang-orang kufar, dia nggak senang, dia nggak suka karena merasa terbebani. Nah, beliau mengatakan ini, "Walaisa akhbaran mujarrada." Walaisa ikhbaran mujarrada. Ini bukan pengkabaran biasa saja, bukan kabar biasa saja. Walakin wa innama isyaratuhum li mausimin azim. Akan tetapi ini adalah kabar gembira dari Nabi SAW tentang akan datangnya musim yang luar biasa. Hari-hari di mana semua orang tilawah, hari-hari di mana semua orang beribadah. Setiap hari kita sholat malam. Kapan lagi kalau bukan Ramadan? Ini berarti keutamaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini ada pesan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Beliau sebutkan dalam kitab Al-Taiful Ma'arif. Beliau bilang, "Kaifa la yubashsharul mu'min bi fathi abwabil jinan, wa kaifa la yubashsharul mudhnib bi ghalqi abwabil niran, wa kaifa la yubashsharul 'aqil bi yawmin sufiyat asy-syayatin, tudhallu fihi asy-syayatin, wa kaifa wa hal." Beliau sambil bilang ini, "Wa hal min hadzal zaman wa hal yushbihu hadzal zaman." Beliau bilang, bagaimana orang-orang yang beriman tidak senang akan datangnya hari di mana surga dibuka. Bagaimana orang yang berdosa itu tidak senang kalau neraka ditutup. Kita sebagai pendosa pasti senang neraka ditutup. Bagaimana orang yang berakal tidak senang di hari di mana para syaitan musuh kita itu dibelenggu. Apakah ada hari yang lebih istimewa atau semisal dengan hari-hari terbaik seperti Ramadan? Itu pertanyaan luar biasa. Maka di sini hal yushbihu hadzal zaman. Apakah memang ada yang serupa dengan bulan Ramadan keistimewaannya? Tidak ada. Maka kita harus senantiasa mempersiapkannya. Maka di terakhir sebelum saya tanya jawab, saya akan menyebutkan beberapa bekal yang bisa kita bawa pulang sebelum datangnya bulan Ramadan. Bekal penantian berharga kita, sehingga kita bukan hanya menantikan sesuatu sia-sia, namun juga menghasilkan value yang luar biasa yang menyebabkan kita lebih siap dalam menjalani Ramadan. Bekal tersebut ada 3. Yang pertama, evaluasi. Yang kedua setelah evaluasi, yang kedua adalah edukasi. Dan yang ketiga baru simulasi.
evaluasi, edukasi, simulasi. Saya pakai bahasa yang pendek supaya penjelasannya mudah. Yang pertama evaluasi. Evaluasi itu maksudnya adalah merenungkan segala sebab-sebab yang membuat kita berat dalam beribadah. Dan evaluasi terbaik seorang hamba adalah muhasabah dosanya. Sebelum Ramadan, kita harus banyak merenung akan dosa-dosa kita yang membuat kita semakin terbebani. Karena satu-satunya beban yang paling berat dalam hidup kita adalah dosa. Ingat ini, yang membuat kita berat berdiri salat tarawih itu adalah dosa kita. Dan yang membuat kita berat mata kita saat tilawah Quran itu mata kita. Dan yang membuat kita pengen cepat-cepat buka pada saat puasa Ramadan adalah dosa kita. Yang membuat kita pengen cepat-cepat lebaran padahal puasa baru mulai itu dosa kita. Maka gara-gara dosa kita lemah dalam beribadah. Coba lihat tarawih kita. Pasti kita nyari masjid yang paling pendek bacaan imamnya, ya enggak? Kalau bisa tuh imam baca kulhu terus setiap rakaat. Bahkan kita punya kebiasaan baca at-takasur sampai ke bawah diulang-ulang. At-takasur rakaat pertama, rakaat kedua al-ikhlas. Ini al-ikhlas. Demen banget sama al-ikhlas memang. Ikhlas saya yang lihatnya. Antum tuh ikhlas banget sholatnya, karena setiap rakaat ikhlas lagi. Entah mungkin karena tidak ada hafalnya cuma surat itu dan itu saja, atau memang karena malas. Ustaz 23 memang mau baca surat apa Ustaz? Dipikir surat cuma dari At-Takasur sampai An-Nas saja. Masih ada surat Al-Baqarah sampai surat apa? Sebelum At-Takasur. Sebelum surat At-Takasur surat apa? Al-Qum itu At-Takasur. Berarti sebelumnya Al-Qari'ah. Posisi sebelah mana? Kiri bagian kiri apa kanan? Benar gak kiri? Salah, kanan kan? Kanan bagian tengah. Pokoknya beda-beda, mushaf saya beda pokoknya. Nah, di sini berarti bahwa ketika kita tarawih yang membuat kita berat berdiri adalah dosa kita sendiri. Terserah mau 23 atau 11, yang penting khusyuk. Mau 23 atau 11 yang penting khusyuk. Karena tarawihnya Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat yang disampaikan oleh Bunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Nabi qiyam Ramadan itu 11 atau 13 rakaat. Ini ibunda kita sampai bilang gini, jangan tanya seberapa panjang dan bagusnya sholat Nabi. Dengarkan kata-kata ini. Jangan tanya seberapa panjang dan bagusnya sholat Nabi. Berarti panjang gak? Bagus gak? Nggak usah ditanya. Karena itu yang disampaikan oleh ibunda kita. Sehingga tarawihnya Nabi, qiyam Ramadannya Nabi itu 11 atau 13. Dan panjang sunnahnya. Kalau kita mau ambil yang 23 silahkan. Tapi khusyuk, jangan yang tadi racing tadi sholat tarawih racing itu. Nah yang tarawih racing mudah-mudahan tahun ini nggak ada. Mudah-mudahan tarawih racing tahun ini nggak ada. Kalau masih ada racing juga, ini berarti membuat wonderful Indonesia tidak akan hilang. Kita tidak akan kehilangan keindahan negara kita tercinta ini. Jadi kalau mau sholat cari yang sesuai dengan apa yang kita ambil. Contoh misalnya kita ambil yang 11, cari masjid yang 11. Ustaz, masjid dekat rumah saya 23, saya padahal 11. Cari masjid lain nggak apa-apa. Daripada ngambil di 23, 8 rakaat, balik kanan. Ini kebiasaan kita nih. Iya nggak? Ngambil 8 rakaat terus balik kanan. Karena ada hadis lain, barang siapa yang qiyam bersama imam dan wansarafa dan dia bubar bersama imam, maka pahalanya seperti pahala qiyam satu malam suntuk. Jadi bubarnya harus bareng sama imam. Dan definisi bubar itu bukan imamnya ditungguin sampai keluar masjid. Sampai imamnya salam maksudnya. Sampai imamnya salam, berarti kita dapat pahala itu. Makanya kalau ngambil yang 11, cari masjid 11. Kalau ngambil 23, cari masjid 23. Jangan 8 kabur. Saya kalau imam di masjid 11 rakaat. Kalau imam di masjid 23, saya 23 sampai akhir. Tapi ngeselinnya, jamaah 8 rakaat mengalami kemajuan saf. Begitu saya nengok, lah kok 2 saf doang sisa. Yang lainnya balik kanan karena mereka mengambil 11 sehingga 8 di masjid, 3 rakaat di. Kalau itu Anda bertobatlah. Cari tempat yang sesuai. Kalau kita pengen memang selera kita ngambil pendapat yang 11, cari masjid 11. Ustaz, masalahnya yang 11 itu panjang-panjang Ustaz. Itulah malasnya kita. Itulah dosa tadi. Sebab dosa kita malas berdiri. Yang 23 itu Ustaz, bacaannya Masya Allah. Karena pendek-pendek. Antum pengen saya kasih tahu nggak? Ada sebuah masjid 11 rakaat pendek-pendek. Mau saya spill tempatnya? Saya pernah sholat di satu masjid.
Enggak saya sebutin, takutnya ramai jamaahnya. Pada demen soalnya, saya pernah sholat satu masjid. Ini singgah aja, sholat ternyata dia 11. Wah, alhamdulillah saya bilang 11 sesuai. Begitu rakaat pertama baca imamnya masya Allah pelan memang. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Berikutnya dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, saya bersyukur banget, panjang. Yasin, Allahu Akbar. Begitu saya Allahu Akbar baru menyimak. Udah ikut Allahu Akbar, kita makmum bisa apa? Begitu dibilang Yasin Allah, saya bilang, oh mungkin imamnya pengen rakaat pertama pendek, rakaat kedua panjang. Saya ikutin aja nyaman khusus. Begitu rakaat kedua sama bacaannya masya Allah. Terus dia baca Bismillah lagi, saya kaget baca Bismillah lagi dia. Harusnya kan Yasin lanjut ayat berikutnya kan gitu. Dia enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Sampai selesai satu ayat. Mau saya kasih tahu maksudnya? Rame nih masjid pasti. Memang jamaah internet gini alasan jamaah rame di sini gitu. Di imam Yasin Allahu Akbar. Di tempat kami juga ada imam baca satu ayat doang. Memang agak panjang tengah-tengah ayatnya. Misalnya gini bacanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahu Akbar gitu salatnya. Yang seperti ini tuh sebenarnya pengen Ramadan atau enggak sih gitu. Tengah-tengah nih keadaan. Dikasih Ramadan pengen cepet-cepet bubar. Saya termasuk nama imam yang mungkin tidak disukai oleh para jamaahnya. Ada satu masjid di Pasar Minggu. Ketika nama malam ini imam Isya dan Tarawihnya adalah Ustadz Muhammad Fikri. Itu jamaah dimuter balik kanan maksudnya. Panjang nih Ustadz. Suka-suka saya imamnya. Saya sopirnya. Saya pengen ibadah dengan khusyuk ibadah saya. Saya pengen menikmati Ramadan saya. Jamaah kuat gak kuat ada bangku. Dulu para sahabat pakai tongkat. Sahabat itu kalau sholat imamnya panjang pakai tongkat. Ada yang duduk. Kalau nggak kuat disiapin kursi. Nggak kuat lagi kita siapin sofa. Nggak kuat lagi kita siapin kasur biar nikmat sekalian. Banyak protes jamaah itu, subhanallah. Maka imam nggak boleh di request. Dia pengen menikmati Ramadan. Maka siap-siap kalau tahu jadwal imamnya Muhammad Fikri gitu. Hati-hati. Panjang. Padahal sepanjang-panjangnya saya baca, saya tidak pernah lebih dari 1 halaman baca. Nggak pernah. Tapi karena iman kita yang lemah, dosa kita yang banyak, kita nggak kuat berdiri. Nggak kuat. Padahal pendek bacaannya. Kalau kita lihat Rasul dan para sahabatnya, Rasul itu baca dari Al-Baqarah sampai Al-An'am 1 rakaat. Sahabat Nabi berikutnya baca Al-Baqarah dan Al-Imran 1 rakaat. Itu kurang lebih 4 juz setengah. 1 rakaat sholatnya mereka, dan mereka pengen masuk surga dengan surga yang sama seperti yang kita pengen. Begitulah kualitas mereka yang menanti 6 bulan lamanya tadi. Ketika berjumpa Ramadan, betul maksimal. Kalau kita mintanya doang, Allahumma ballighna Ramadan. Jika si Ramadan minta lebaran. Sama apa? Hari pertama pikirin THR cair berapa. Bahkan amplop buat THR udah disiapin dari hari pertama. Dompet udah dikosongin buat terima THR gitu. Udah disiapin dari hari pertama. Makanya kita kadang-kadang tidak mempersiapkan ibadahnya, namun kita persiapkan hal-hal yang di luar dari itu semua. Maka bekal evaluasi itu penting supaya ringan ibadah kita. Bekal yang kedua apa tadi namanya? Edukasi. Apa edukasi artinya? Belajar. Siapin bekal-bekalnya. Lihat fikih-fikihnya. Apa saja pembatal puasa, apa saja yang bisa menghilangkan pahala puasa, apa yang membuat kita itu menjadi lalai di bulan Ramadan. Itu baca, edukasi diri kita. Man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang meninggalkan dalil dalam ibadahnya, dia beribadah tanpa ilmu, dhallas sabil, dia akan tersesat ibadahnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau bilang apa? Man kana ya'budullaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah tanpa ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada memperbaikinya. Yang rusak lebih banyak daripada yang benarnya. Orang kalau ibadah nggak pakai ilmu, taraweh racing, capek doang dia dapat. Ini saya sering ulang-ulang ini video ini sampai ke mereka, wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Yang pasti kita harus sampaikan bagaimana tumaknina dalam sholat itu menjadi rukun. Sehingga dalam ibadah kita perlu ilmu. Terus kita kaji apa saja yang batalkan puasa. Saya tanya, sikat gigi di siang hari bulan Ramadan batal atau tidak puasanya?
sikat gigi di siang hari bulan Ramadan batal atau tidak puasanya? Terjadi perbedaan para ulama di sini, masya Allah. Masya Allah. Ada yang mazhab Syafi'i, ya kan? Pakai mazhab apa itu? Apakah sikat gigi di siang hari bulan Ramadan membatalkan puasa? Yang jawab batal angkat tangan. 1. Ini melawan mayoritas ini namanya. Ijma para ulama. Yang menganggap tidak batal angkat tangan. Yang lain golput, masya Allah, masya Allah. Dan saya mendukung yang tidak angkat tangan, karena dia tidak berani berfatwa tanpa ilmu. Bilang aja nggak tahu. Bisa aja. Saya bela tuh barusan, terus saya jatuhin lagi tapi. Jadi sikat gigi di siang hari bulan Ramadan batal kalau kita telan sikatnya. Kalau kita telan dikit odolnya, pasta giginya, telan dikit batal. Makanya kadang-kadang orang masya Allah, begitu dia di luar Ramadan pakai pasta gigi yang orang dewasa, begitu masuk Ramadan pakai pasta gigi yang ada rasanya. Sengaja biar ada rasanya dikit masuk. Maka sikat gigi di siang hari, para ulama Syafi'iyah, terkhusus kita mengambil mazhab Syafi'i, itu hanya makruh hukumnya, terutama ba'da zuhur. Begitu zuhur, makruh sikat gigi siang hari. Makruh itu sama sikat giginya benar ya, nggak ada yang ditelan tadi kita sebutkan. Maka makruh kalau misalnya kita sikat gigi siang hari, nggak sampai batal kalau tadi kita telan gayungnya. Nah itu kalau selesai gitu maka dia tidak batal, hanya makruh, dibenci saja. Kenapa makruh? Al-Imam Syafi'i pakai dalil, laqulu fi famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi di hadapan Allah. Makanya orang yang berpuasa di siang hari bau mulut itu semakin menyengat. Makin menyengat. Dan itu semakin wangi di hadapan, bukan di hadapan teman lo ya. Di hadapan teman lo pingsan teman lo zalim. Jadi jangan cobain mau wangi nggak bajunya pakai haha gitu. Itu di hadapan Allah, itu balasan dari Allah SWT. Sehingga Imam Syafi'i bilang bahwa makruh di sini supaya tidak menghilangkan bau tadi, karena itu wangi di hadapan Allah. Maka sunahnya sikat gigi itu pada saat habis sahur menjelang subuh. Kita ketika mau sholat itu sikat gigi dulu. Jadi kalau emang mau nelen gayungnya dikit, telan di situ karena masih jam sahur gitu. Kalau enggak masih ya udah. Jadi kalau pas siang kita biarin. Makanya biasakan 2 kali waktunya, pas sahur dan pas buka. Jadi pas lagi mau tarawih gitu, sikat gigi. Kan imamnya kalau tahu, masya Allah diumumkan satu masjid itu. Jadi harus wangi, tampil wangi. Jangan sampai kita menzalimi orang di bulan Ramadan, nggak sikat gigi, nggak mandi pula. Dengan mengatakan bau badan orang yang berpuasa adalah lebih wangi daripada minyak kasturi. Hadis riwayat syaitan. Nggak ada hadis begini. Ada hadis begini. Ini dusta. Nggak ada hadis begitu. Dia harus bersih tuh. Deodoran tetap dipakai. Minyak wangi tetap dipakai, mandi minimal, sikat gigi juga begitu pagi. Jadi aktivitas itu dalam keadaan wangi. Jangan menzalimi banyak orang di bulan Ramadan. Itu edukasi diri. Sekarang saya tanya lagi, menelan ludah batal atau tidak? Kalau ludah orang lain, makanya hati-hati, tidak aja. Mana orang lain ludah ditelan lagi? Menelan ludah sendiri itu tidak membatalkan puasa selama ludahnya tidak dikumpulin di gelas dimasukin lagi. Agak merinding semua. Jadi syaratnya ludah itu tidak membatalkan kalau kita telan lagi selama belum keluar. Kalau udah keluar nggak boleh. Jadi kalau lagi mohon maaf bersih atau apa keluar ludahnya di sini dan gitu. Batal itu batal, benar. Jadi kalau udah keluar batal. Ini saya contohin supaya jelas. Jadi ketika keluar jangan disedot lagi, batal. Dibayangin jijik lagi gitu. Jadi di sini kalau misalnya ludahnya udah keluar batal. Kalau tidak masih di dalam milik pribadi sekali lagi, maka tidak batal. Saya sering lihat orang puasa cuh sana cuh sini, karena dia pikir membatalkan. Padahal tidak. Itulah perlunya ilmu supaya puasa kita tidak capek, tidak jorok, tidak capek, ya kan? Kita tahu. Sekarang kumur-kumur pada saat puasa batal atau tidak? Batal kalau kumur-kumur sebelah gimana? Tergantung kumur-kumur apa katanya. Kalau kumur-kumurnya pakai jasdus, Mr. Sari batal. Kumur-kumur pakai kuah sebelah. Saya pernah ditanya, Ustaz, apa hukumnya orang menangis pada saat puasa? Batal tidak puasanya?
Saya bilang nggak batal, tapi saya nangis gara-gara kepedesan Ustaz. Batal mbak kepedesan. Maka di sini kalau misalnya kumur-kumur itu tidak sampai berlebihan, tidak sampai ditelan, maka tidak batal. Yang dihukumi makruh itu kalau kita berlebihan kumur-kumurnya. Ya biasa kumur-kumur langsung dibuang, dia setengah jam di mulut. Apalagi orang-orang yang tinggalnya di Lembang, Bandung sana, di Bromo atau dia kan air dingin ya, kayak kulkas tuh, seger banget di mulutnya, lama di kumur-kumur. Kok nggak dibuang-buang hilang Ustaz katanya, ngelos dia. Nah ini yang seperti ini jangan sampai kita berlebihan. Makanya alasan kenapa ulama memakruhkan berenang di bulan Ramadan pada saat puasa. Jadi pada saat puasa dimakruhkan berenang, bukan karena takut kentut dalam air batal. Ini yang dulu punya mazhab kentut dalam air batal hati-hati. Jadi bukan karena itu, tapi karena khawatir ada yang tertelan. Makanya apa-apa yang mendekatkan pada jalur batal bisa jadi dimakruhkan. Terakhir simulasi, saya kepanjangan ngomongnya di sini. Simulasi yaitu kita mulai latihan dari sekarang. Terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang masih punya hutang puasa, lunasi hutangnya. Masih ada waktu. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah lunas hutangnya, sudah selesai puasa-puasa sunnahnya, pengen istirahat dulu di pertengahan Syaban sampai Ramadan boleh. Karena kata Nabi SAW, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau udah masuk pertengahan Sya'ban, boleh nggak puasa. Tapi kalau yang pengen puasa tetap Senin Kemis, puasa Daud boleh. Adapun yang pengen istirahat justru dibolehkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Bagi yang masih punya hutang, nggak ada libur. Lanjutkan hutangnya. Selesaikan sampai menjelang bulan Ramadan. Maksimal puasa sampai tanggal 28. Karena 29 itu ada isbat. Hari keraguan-raguan jangan ada puasa di situ. Latihan, termasuk tilawah Quran. Sekarang yang bawa Quran angkat tangan. Yang bawa mushaf angkat tangan. 1, 2, 3. Laki-laki yang bawa mushaf, hafiz Quran semua sembarangan. Di sini semuanya. Di sini. Masya Allah. Ada yang bawa Quran nggak? Bawa Quran? Saya nggak hafiz soalnya, makanya saya bawa Quran. Kenapa nggak dibawa Quran? Ustaz, ada ini Ustaz. Bohong. Aplikasi Al-Quran itu kalau dibandingkan presentasinya dengan WhatsApp, nangis dia. Mungkin udah disuruh download ulang saking jarang dibukanya. Kita nggak pernah buka. Kalau kita baca Quran nanti bulan Ramadan pakai handphone, balas WhatsApp 2 jam, tilawah baru 2 ayat. Pakai Quran dibawa dari sekarang. Masa nggak mampu beli Quran, HP-nya iPhone? Quran, murah Quran, lebih murah. Makanya kita harus bawa Quran kemana-mana. Apalagi laki-laki tidak ada liburnya. Kadang saya suka bingung, laki-laki misalnya udah nggak sholat di masjid, nggak baca Quran, ini dapat atau gimana sebenarnya? Kadang saya curiga tidak dapat sebenarnya. Ke masjid enggak, baca Quran enggak, di rumah zikir enggak, ini dapat atau gimana? Yang perempuan wajar ada liburnya, walaupun tentu mayoritasnya lebih banyaknya tidak liburnya. Itu punya banyak waktu untuk tilawah. Mulai dari sekarang Quran, dicek di mana Quran kita. Tilawah dari sekarang. Bangun, biasakan bangun waktu sahur dari sekarang, supaya hari pertama sahur nggak bablas. Masa hari pertama sahurnya pas duha? Hari pertama baru mulai, baru start. First impression seseorang itu dilihat dari pertemuan pertamanya. Dari pertama udah gagal sahur. Latihan dari sekarang. Biasakan bangunnya di waktu sahur, jam 3, jam 4. Itu dibiasakan waktu sahur. Sehingga yang seperti ini bisa menambah. Jam berapa sekarang? Oh, sebentar. Baik. Jadi kita latihan dari sekarang karena practice makes perfect. Artinya apa Bang Messi? Banyak latihan itu membuat kita jadi perfect melakukannya. Jadi kita tuh latihan dulu. Kita itu bisa karena terbiasa. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Kalau tadi yang bersin nggak bilang alhamdulillah, saya nggak bilang ya alhamdulillah. Kalau saya nggak bilang ya alhamdulillah, yang lain nggak bilang, satu ruangan ini dosa. Karena itu hak seorang mukmin. Jadi ketika seorang mukmin bersin, wa idza atisa fahamidallaha fashammithu. Kalau ada orang bersin bilang alhamdulillah, dia punya hak untuk dibacakan doa kepadanya. Ya alhamdulillah kalau perempuan, kalau laki-laki ya alhamdulillah. Kalau bencong
Usahain si ente gitu, udah nggak ada di bomir pakai bencong lagi. Yarhamukallah atau yarhamukillah. Jawabannya gimana? Yahdikumullah wa yuslihu. Kalau nggak hafal gimana? Amin. Dan ketawa, astagfirullah. Amin. Karena saya pernah punya murid begitu bersih, alhamdulillah saya bilang yarhamukallah. Dia balas lagi, oh subhanallah. Kenapa barusan? Nggak hafal Ustaz. Bilang kalau nggak hafal. Bilang amin cukup. Karena kita didoakan. Nah, jadi latihan itu membuat kita semakin mantap dalam beribadah. Hadallahu a'lam bishawab. Maka Ramadan lah yang kita nanti selama ini. Berhentilah menanti sesuatu yang tidak menyentuh. Karena sejatinya ada Ramadan di depan kita yang sudah pasti datang menghampiri. Hadallahu a'lam bishawab. Masya Allah, gak berasa Ustaz. Ternyata waktunya sudah sebentar lagi. Maka kita akan membuka pertanyaan. Udah siap langsung menunjukkan. Kita akan membuka pertanyaan, 3 pertanyaan ya Kak ya. Boleh? 1, 2, 3. Ada lagi Kak? 4. Boleh nambah nggak Ustaz? Baik, 4, 5 sama Meli ya Ustaz nanti. Ya. Oke, baik. Boleh di boleh. Berdiri katanya, yang lainnya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, mengenai tema yang tadi awal tentang penantian. Kadang-kala kalau lagi penantian, contohnya dalam menanti doa yang diwujudkan gitu, yang diijabah oleh Allah, kadang-kala kan banyak waktu yang terbuang sia-sia. Nah, kadang-kala juga saya selalu overthinking gitu Ustaz. Kira-kira apakah yang harus dilakukan agar waktu itu tuh tidak sia-sia dan bisa memudahkan untuk doa-doa dalam penantian jadi terijabah? Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pertanyaan pertama sesuai dengan tema, yaitu bagaimana kita menanti dikabulkannya doa. Menanti dikabulkannya doa itu sama dengan penantian bernilai ibadah selama kita yakin doa itu akan dikabulkan. Karena Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Dan penantian menanti ibadah itu dinilai ibadah. Kalau kita sabar menantinya sambil menjalankan usaha-usaha sampai terkabulnya doa tersebut, maka itu ibadah. Maka dalam menanti doa kita dikabul, ada beberapa yang bisa kita lakukan agar tidak sia-sia. Yang pertama, terus doa lagi. Kenapa? Jangan sampai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati yang tidak yakin Allah bakal mengijabahnya. Kita harus doa dengan hati yang yakin, karena keyakinan kita berdoa berulang-ulang terus. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima la yastaqbilu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan hati yang tidak percaya Allah bisa kabulkan. Sehingga ulang doanya. Terus diulang sampai kita benar-benar yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi ulang doanya, teruskan, jangan sekali 2 kali, terus diulang. Yang berikutnya, lakukan amalan-amalan yang bisa membuat Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap doa kita. Ada ikhtiarnya. Misalnya kita berdoa menantikan jodoh. Allah Subhanahu wa taala agar pertemukan kita dengan jodoh yang salehah. Karena yang bertanya laki-laki. Jodoh yang saleh. Maka yang harus kita lakukan adalah berusaha menjadi hamba Allah yang saleh. Dalam perjalanan penantian dijawabnya doa, kita harus terus berjalan menjadi hamba yang sesuai dengan apa yang kita pinta. Atau yang perempuan meminta sesuatu keinginan, misalnya pengen sesuatu, saya pengen umroh misalnya, saya pengen umroh, maka berdoa itu terus menerus diulang setiap hari kepada Allah. Ulang, saya pengen umroh ya Allah, berikan saya rezeki untuk umroh, terus berhari-hari sambil lakukan usaha-usaha. Baik dari sisi bekerja, ya Allah saya bekerja serius ini supaya dananya terkumpul untuk berangkat umrah. Terus dia bekerja, dia mencari, dia usaha, dia terus ibadah supaya Allah yakinkan dia siap untuk berangkat umrah. Sampai waktunya Allah kabulkan, di fase penantian kita isi dengan ibadah-ibadah. Maka selain doa yang diulang, ikuti doa dengan kualitas kita sebagai hamba. Kalau pengen di ACC permintaannya agar cair dananya, kita kan perlu banyak usaha. Kita puji Allah, kita lakukan apa yang dia senang, kita lakukan apa yang Allah ridha dan terima, agar apa yang kita minta dikasih. Walaupun Allah punya jaminan Allah kabulkan, tapi kita tetap merayu dan merengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara cara dalam penantian. Makanya kenapa ketika kita lihat tadi di awal para sahabat, para tabi'in itu 6 bulan berdoa lamanya. Itu kenapa mereka lakukan itu sampai Ramadan datang?
supaya betul Allah kabulkan. 6 bulan diulang setiap hari doanya, ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan, ya Allah sampaikan saya ke bulan Ramadan, sambil dia lakuin persiapan. Begitulah cara dalam penantian agar doa kita dikabulkan. Saya berdoa semoga seluruh penantian doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga doa-doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya boleh ya Bang. Kita seling dulu, Mas Alif. kita seling dulu ke yang akhwat, boleh, nanti kita balik lagi ke insyaallah. Baik, tadi katanya perempuan. Boleh dioper Kak, boleh minta tolong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca? Sudah? Kedengaran kok insyaallah, silakan. Oke. Ini pertanyaan bagus, mewakili banyak perempuan yang sering kali menunda-nunda waktu suci. Dia sebenarnya udah suci dari siang, tapi dia tanggung ya kan, dibesokin sama dia. Ini kayak belum, sampai lebaran belum. Tiba-tiba takbiran ya. Maka ketika wanita haid dan pada waktu usainya, dia harus tahu kapan wanita itu suci, kapan dia selesai. Pertama, dia harus lihat dulu waktunya. Setiap wanita itu punya fasenya berapa hari biasanya. Kalau sudah menyentuh angka rata-rata berarti sudah mulai siap-siap. Misalnya terbiasa haidnya itu biasa rutinnya itu seminggu, berarti di waktu seminggu itu udah mulai siap-siap mau bersih bentar lagi. Udah siap-siap. Itu ikhtiar. Dia siapkan pengingat bahwasanya bentar lagi berarti bersih, biasanya segini. Kalau lebih berarti kita lihat tanda lainnya. Tanda lainnya adalah bisa dilihat dari ngecek langsung. Ini ilmu. Ngecek langsung. Kalau misalnya ngeceknya tidak terlihat jelas, kalau Allah menjelaskan di antara caranya, mohon maaf saya harus jelaskan. Bisa misalnya pakai kapas atau tisu ditempelkan, dicek masih ada warnanya atau tidak. Kalau masih ada warna kemerahan atau kuning-kuningan berarti belum. Dia masih dalam keadaan haid. Sampai benar-benar diyakini bersih. Kalau sudah bersih maka langsung mensucikan dirinya, mandi di saat itu. Adapun puasanya, saya kasih contoh misalnya haid, tiba-tiba siang hari jam 1 siang, kan di hari tersebut dia nggak puasa. Jam 1 siang bersih, dia udah cek segala macam, ini bersih, memang udah waktunya selesai. Kapan mandinya? Kapan mandinya? Saat itu juga. Dan dia harus mandi sebelum datangnya waktu asar. Kalau dia di jam 1, berarti kaidahnya dia harus mandi di situ dan sholat zuhur, qadha zuhur sebelumnya. Nanti asar ikut sholat asar. Puasa nggak? Masa di korting kan enggak? Berarti dia nggak puasa sampai maghrib, baru puasanya kapan? Nah dia niat malam harinya. Ya Allah, saya sudah bersih, saya puasa besok. Maka begitu caranya. Ustaz, bagaimana kalau sebaliknya, haidnya? Ternyata saya lagi puasa di hari ke-9 puasa. 5 menit lagi dengerin kultum di TV. Tiba-tiba haid. 5 menit lagi azan. Tiba-tiba haid. Jelas haid. Maka apa yang dia lakukan? Dia buka sebelum azan maghrib. Karena batal puasanya. Jadi puasa di hari tersebut batal dan harus diqadha ke hari yang lain. Jadi jangan, 5 menit lagi tanggunglah. Daripada saya harus qadha, tanggung 5 menit lagi, gak ada. Dia harus batal saat itu juga meskipun bentar lagi azan maghrib. Maka itu kaidahnya. Cara ngeceknya, antum semua harusnya sebagai perempuan harus tahu fikih wanita seperti itu supaya mengerti. Kalau suaminya tidak bisa mengajarkannya, cari tahu dari para ustaz. Kalau belum punya suami, nasib. Bercanda. Kalau belum punya suami, masih banyak belajar di YouTube, banyak ilmu-ilmu segala macam bisa pelajari. Itu diantara cara-caranya. Nah, dan sekalian saja untuk wanita haid, untuk wanita haid ketika bulan Ramadan nanti banyak ibadah yang bisa dilakukan. Zikirnya, tilawah Quran pakai handphone boleh kali ini. Karena dia lagi haid, pakai handphone boleh. Itu keringanannya di situ, itu kemudahannya. Ada aplikasi Quran di handphone itu buat wanita. Dengerin bapak-bapak, buat wanita. Bapak jangan disini pakai handphone baca Quran. Saya takutnya antum haid juga. Biasa kan pakai Quran langsung. Pakai handphone itu kita tahu, oh ini berarti lagi halaman, dia nggak boleh pegang Quran. Terutama di Ramadan, itu boleh. Zikir boleh, nyiapin orang
buka puasa juga boleh. Dan lain-lainnya, tarawih haram tentu, puasa haram, salat haram. Tapi yang lain-lain masih bisa dikerjakan. Ibadah-ibadah lainnya, sedekahnya dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya boleh diselesaikan Mas Alif. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin mengetahui mengenai dalil surat atau ayat yang menjelaskan indikasi bahwa siang saum bulan Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini UAS, Pak. Ini UAS, langsung akhir semester saya diujinya. Adakah dalil di dalam Al-Quran yang menjadi indikator bahwasanya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Adakah dalil di dalam Al-Quran yang menjamin seluruh ibadah hambanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Secara umum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima seluruh amalan hamba-hamba yang bertakwa. Faktor ibadahnya adalah ketakwaan dia kepada Allah. Dari ayat ini dijabarkan menggunakan dalil-dalil hadis dari Nabi SAW, di mana syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Syarat diterima semua ibadah ada dua. Yang pertama, ikhlas. Kita serahkan semua niat kita itu untuk Allah. Dalilnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini hadis jelas. Barang siapa, sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada niatnya, dan pahala seorang juga bergantung pada apa yang dia niatkan. Sehingga dari sini kita tahu syarat ibadah diterima yang pertama adalah niat kita yang ikhlas kepada Allah. Karena kalau tidak ikhlas, semua sia-sia. Yang kedua adalah ittiba, mutaba'atul rasul, mengikuti contoh tuntunan dari Rasul SAW. Makanya Nabi bilang, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu ibadah atau amalan yang tidak pernah diajarkan oleh kami, dia ada contohnya dari Rasul SAW, tidak pernah diajarkan oleh sahabatnya, fahuwa radd, maka ibadah tersebut tertolak. Jelas berarti lawannya tertolak apa? Diterima. Kalau yang begini tidak diterima, maka lawannya masih diterima. Artinya sesuai dengan tuntunan Rasul SAW masih diterima. Maka dalam hal ini dalil umum disebutkan di Quran, dalil rinci dan khusus disebutkan di dalam hadis. Saya lupa ayat ini, ayat surat apa atau berapa. Kalau ada ingat nanti diingatkan. Nanti selesai ini saya kabarin insyaallah. Karena saya lupa ayat dan suratnya. Tapi di innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ini ayat umum tentang diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya al-muttaqin, yaitu beribadah dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sebagian para ulama tafsir menyebut makna al-muttaqin adalah ibadah di atas ilmu. Dia beribadah di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak salah-salah. Puasa bagaimana bisa diterima? Dia ikhlas puasanya karena Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh Rasul. Definisi mencontoh, puasa dengan waktu yang diajarkan Rasul, dengan tata cara yang diajarkan Rasul, itu semua kita ikuti rules-nya. Kalau rules-nya sesuai, jangan khawatir, Allah yang terima. Meskipun tidak ada jaminan catatannya. Karena kita sudah mendapatkan, sudah sesuai dengan rules-nya, aturan. Insyaallah Allah terima. Walaupun kita tidak dapat jaminan itu. Makanya Nabi doa tuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami meminta amalan kami agar diterima, karena kita nggak punya jaminan itu. Sehingga kita wajib terus meminta kepada Allah dengan penuh harap dan rasa takut Allah. Selanjutnya tadi satu lagi dari perempuan, nggak ada? Oh, di belakang. Dio. Sebelum saya lupa, surat Al-Maidah, Pak. Ayat bentar. Al-Maidah ayat 27. Allah bilang di ending ayatnya, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di ayat ini jelas menjadi jaminan umum bahwasanya Allah menerima ibadah kita, tapi dengan syarat, dengan rules. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya tentang istiqomah di dalam Ramadan. Biasanya kita sudah latihan nih di bulan-bulan ini untuk tilawah, untuk memperbanyak salat-salat sunnah. Nah, ketika
sudah memasuki Ramadan, di awal Ramadan kita semangat. Tilawahnya 1 hari 1 juz. Nah, ketika setelah udah pertengahan nih, terutama diri saya perempuan mengalami haid. Nah, setelah haid, nah itu luntur semangatnya. Nah, apakah ada Ustaz untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keberkahan-keberkahan dalam Ramadan? Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Tapi sebelumnya pertanyaan ini akan membuat saya berbicara berpart-part, berepisode-episode, karena ini part panjang. Sehingga para ulama itu mengkaji majelis Ramadan itu setiap harinya. Dan kita harus menyimpulkan 30 hari menjadi beberapa menit ini. Itu susahnya Ustaz. Makanya puyeng kepala dia, peci agak diangkat dikit puyeng dia. Itu menandakan dia udah mulai puyeng. Saya belum tapi. Baik, kita berbicara tentang bagaimana istiqamah ketika Ramadan. Awal-awal mungkin kuat, ke tengah, ketiga. Makanya memang saf-saf masjid pun mengalami kemajuan saf, Masya Allah. Yang tadinya 10 saf maju jadi 1 saf. Maju dia. Itulah keistiqomahan. Dan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung hasil endingnya. Sampai akhir dia bertahan, penghuni terakhir dia yang berhasil. Sampai Ramadan akhir dia masih istiqamah dengan semangat awalnya, dia berhasil. Saya kasih strategi. Awal Ramadan semangatnya dibagi 2. Jangan di full, kalau bahasa kitanya jangan jor-joran. Jangan semuanya dikeluarin. Bagi 2. Kenapa? Karena kita harus full di akhir Ramadan. Jadi kita di awal itu semangat tapi normal saja. Biasa aja jalaninnya. Kita berusaha di kadar yang kita mampu. Contoh misalnya kalau mampu sehari 1 juz, 1 juz. Gak usah maksa nambah 2 juz meskipun ada waktunya. Jangan 1 juz saja, karena itu kadar kita. Terus hari berikutnya begitu dan seterusnya. Maka kita akan stabil karena awalnya tidak terlalu di-push. Kalau jamaah umroh tuh gini, jangan terlalu mati-matian ibadah di Madinah karena umrohnya di Makkah. Ada orang mati-matian ibadah di Madinah, begitu nyampe Makkah tepar dia. Orang lain umroh dia di kamar, hujrah jadinya. Karena dia berada di kamar. Ini gagal, gara-gara awal strategi awalnya gagal. Sehingga yang harus kita lakukan dari awal kita udah mulai bikin strategi. Dari awal kita biasa aja. Nanti di akhir baru kita push semuanya. Kalau kita lihat para ulama, para sahabat, mereka itu kalau di luar Ramadan khatam Al-Qurannya seminggu sekali. Jadi mereka khatam Al-Quran itu seminggu sekali. Masuk awal-awal Ramadan khatamnya 3 hari sekali. Ini bukan level kita tentunya. Ketika masuk akhir Ramadan khatam setiap hari. Lihat naik 7, 3, 1. Nah kita harus begitu juga. Kan kita di luar Ramadan gak pernah khatam sama sekali. Masuk awal Ramadan belum khatam juga. Masuk pertengahan Ramadan sudah berusaha setengah juz baru diproses. Menjelang Ramadan karena diskon di mana-mana hilang. Udah gak jadi biarawanya. Ini yang harus kita maksimalkan. Kita pasang strategi agar kita sebulan itu khatam sekali. Berarti pasang strategi. Kalaupun haid tetap baca pakai handphone. Masalahnya ketika haid libur kayak tanggal merah ibadahnya. Baca. Ini yang bikin orang, terutama suami, kesel. Istrinya lagi haid itu sampai akrab sama guling gitu loh. Nempel benar sama guling. Subhanallah. Dia harus berusaha untuk ibadah terutama di bulan Ramadan. Jadi istiqomah yang pertama adalah kita pasang strategi, jangan terlalu full di awal. Yang kedua, tolong tahu kadar maksimal ibadah kita. Minimal maksimal kita harus tahu. Yang terakhir yang harus kita lakukan, doa. Ya Allah, saya hari ini udah sampai Ramadan, istiqomahkan saya sampai akhir. Begitu. Kita doa kepada Allah SWT sampai akhir kita istiqomah. Memang seperti ini manusiawi. Di awal Ramadan itu memang kita masih semangat sampai 10 hari pertama. 10 hari kedua mulai kendor dikit. 10 hari ketiga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu nggak ada. Apalagi masjid-masjid itu saya paling gimana ya? Kalau jadi imam di 10 hari terakhir di luar qiyam tarawih itu sepi. Begitu qiyam rame, Masya Allah. Saya pernah imam di salah satu masjid, mungkin antum tahu masjid di Bandung. Saya imam di sana, tarawihnya jamaahnya biasa aja sepi. Begitu masuk qiyamul lail rame. Orang jadi seolah-olah menganggap bahwasanya hanya qiyamul lail yang diprioritaskan di 10 hari terakhir. Padahal tarawihnya juga. Ini membuat kita seolah-olah kayak milih-milih nih. Malam 21 rame, 22 hilang jamaah. 23 rame, 24 hilang jamaah. 25 rame, 26 hilang jamaah. 27 masih full.
28 imamnya pulang kampung. Ada. Imam pulang kampung jamaah ikut, semua pulang. Maka dalam hal ini yang berat adalah yang itikaf sampai malam kayak 20, sampai malam ke 30. Padahal udah lebaran. Dia masih itikaf, saking semangatnya. Dia sampai malam 30 selesai, dia berjuang. Itu yang Allah cari. Itu yang Allah cari. Maka minta kepada Allah. Nah, Allah Ustaz. Udah maghrib belum ya? Satu lagi Ustaz dari saya. Ustaz, ada keringanan puasa untuk wanita hamil. Dia boleh berpuasa. Bagaimana halnya tentang ibu menyusui Ustaz? Apakah dia diperbolehkan untuk tidak puasa atau diharuskan puasa? Dan dulu Ustaz, belum selesai, masih panjang. Dan Meli pernah dengar Ustaz, ada yang bilang kalau kita menyusui atau hamil terus nggak puasa, boleh diganti fidyah aja. Apa benar boleh bayar fidyah aja atau kita harus tetap mengkodok puasanya? Terima kasih Ustaz. Pertama, tentu pertanyaan seperti ini jawabannya harus berepisode-episode. Sebab fikih itu terbagi lagi menjadi beberapa pendapat yang diakui. Sehingga dalam mengambil pendapat kita harus melihat bagaimana pendapat yang kuat dan mana yang kita ambil. Itu kaidah. Sekarang saya akan sebutkan beberapa pendapat tentang ibu hamil dan ibu menyusui. Ada ulama yang membedakan kedua keadaan ini. Ada yang mengatakan busui dan bumil satu keadaan, satu udzur, atau bahasa fikihnya satu illah, satu alasan. Ada yang membedakan, ada yang mengatakan bumil itu sendiri, ada yang mengatakan busui kaidahnya seperti orang yang sakit. Jadi busui seperti orang yang sakit yang ada kemungkinan selesai masanya. Maka dalam hal ini ada pendapat ini dari awal sudah dibedakan. Berikutnya gara-gara perbedaan pendapat ini menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Ada yang mengatakan ibu hamil kalau dia khawatir dirinya dan bayinya dia boleh bayar fidyah. Tapi kalau ibu hamil dia hanya khawatir bayinya, dia qadha. Dia qadha. Nah, busui agak berbeda dengan bumil. Bumil dan busui kaidahnya para ulama ini menurut banyak yang pendapat. Kalau dia khawatir dia dan anaknya, maka sebagian ulama mengatakan boleh fidyah. Sebagian lain mengatakan harus qadha dan fidyah. Lihat bagaimana fikih menjelaskannya. Dari sekian banyak yang pendapat, saya pribadi, selaku pribadi jangan ikuti apa yang saya serta-merta langsung diambil ikutin saya, bukan. Dari semua pendapat yang saya ambil, saya pribadi mengambil yang bumil dan busui itu diperbolehkan membayar fidyah saja. Kenapa? Karena perhitungannya adalah ketika hamil, misalnya Ramadan ini dia hamil, maka nggak puasa full. Ramadan depan kan udah pasti busui kan gitu ya. Dia nyusui berapa tahun? Dan kelamaan Pak, 2 tahun aja. Yang lebih dari itu, 2 tahun. Maka selama 2 Ramadan otomatis dia pasti tidak puasa. Bagaimana cara membayar 30 kali 3? Ini berat. Makanya sebagian ulama meringankan bebannya bahwa boleh dibayarkan dengan fidyah. Walaupun sebagian lain mengabarkan bahwasanya boleh bayar fidyah tapi tetap ada qadhanya. Tentu ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi saya pribadi mengambil keringanan karena yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Sehingga pendapat yang kita ambil adalah dari sisi dalil yang kuat dan yang mudah bagi si perempuannya. Kasihan perempuan. Antum yang menghamili Pak, dia bayar 90 hari puasanya. Mau bantu nggak? PT-PT gitu loh. PT-PT kan harus adil. Ya kan? Makanya dalam ini tidak bisa dibantu sama laki-laki di situ. Sehingga dia perlu berjuang sendirian. Maka kita perlu mencarikan uzur. Dan ulama fikih juga demikian. Wallahu a'lam bishawab tentunya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab secara ringkas. Baik, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah karena waktunya sudah selesai Ustaz. Boleh jika ditarik kesimpulan tentang tema kita hari ini dan sebelum selesai boleh ditutup dengan doa. Silakan Ustaz. Mungkin saya menutupnya dengan ringkasan. Adapun doa masing-masing deh. Saya punya doa sendiri soalnya. Antum juga punya doa sendiri insyaallah. Jadi jangan samain antara doa kita. Sehingga doa kita masing-masing insyaallah lebih dekat dengan pengijabahan sebab kita punya hajat masing-masing. Berkaitan dengan ringkasan tentang kaulah yang kunanti. Saat kita menantikan sesuatu dan yang kita nanti sudah datang, maksimalkanlah setiap detiknya. Sebab kita tidak tahu apakah ada pertemuan berikutnya atau tidak. Bertemu mungkin pasti, namun lagi belum tentu. Bertemu mungkin iya, namun diterima, berharga, berkesan, itu belum tentu. Sehingga maksimalkan setiap waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ata Ramadan mazra'atul ibadi litathhiril qulubi minal fasadi fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi faman zar'a al hububa wa ma saqaha
ta'awwaha nadiman yaumul hasadi. Ini nasihat yang indah. Ramadan datang kepada kita sebagai ladang buat pahala, perbekalan kita. Maka hendaknya kita membersihkan diri kita, membersihkan hati kita untuk siap-siap mengambil, memanen seluruh ibadah di bulan Ramadan. Tunaikan hak-haknya, baik perkataan kita dengan tilawah atau perbuatan kita dengan qiyam dan siyam kita. Karena sejatinya itu bisa menjadi bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Faman zar'al hububa wa man saqaha. Kalau ada orang yang nanam tapi tidak nyiram, ta'awwahana diman yaumul hasadi. Pasti dia akan menyesal di hari panen. Dia nanam, enggak nyiram. Mau panen apa? Kita enggak siap-siap. Nanti Ramadan mau ngambil apa? Mau lakuin apa? Kita harus siapkan itu dari sekarang. Terakhir, ya dzalladzi ma kafahu dzanbu fi rajab hatta 'asa rabbahu fi syahri sya'ban. Laqad adallaka syahrus shaumi ba'dahuma wala tusayyirhu aidan syahra isyani. Watlul Qur'an wasabbih fihi mustahida fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Kam min sha'imin, kam ada berapa banyak orang-orang yang berpuasa bersama kita, tapi dia sudah pergi mendahului kita. Dan Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita afnahumul maut, Allah cabut nyawa mereka, wastibqa ba'dahum, dan Allah membiarkan kita masih hidup di hari-hari tersebut. Dan ini kesempatan dari Allah. Wahai orang-orang yang tidak cukup berdosa di Rajab dan Sya'ban, jangan bermaksiat juga di Ramadan. Libur dulu. Ya bagi al-khairi aqbil, wa ya bagi al-syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, kemarilah, datanglah, ini waktunya. Dan wahai orang-orang yang ingin memperbanyak dosa, berhentilah, tahan diri kalian. Ini bukan waktu kalian melakukannya. Maka itu persiapkanlah hari-hari menjelang Ramadan sebagai bentuk nanam kita dan menyiram tanaman kita, maka kita akan menuainya nanti di bulan Ramadan. Dan saya pribadi, selaku Muhammad Fikri secara pribadi dan teman-teman kajian milenial, memohon maaf atas banyaknya kekurangan dan kesalahan kita semua. Mungkin kita semua tidak sadar ada perkataan yang nyelekit, nggak enak, nggak bisa diterima, nyakitin, mohon dimaafkan. Dan semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Bersihkan hati ini sebelum Ramadan. Bersihkan diri ini dari dosa-dosa sebelum Ramadan. Karena sejatinya dihapuskan, diampuni dosa kita akan meringankan ibadah kita di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman sekalian, saya mohon maaf sekali lagi. Saya minta maaf banyak salahnya, banyak kurangnya. Semoga Allah pertemukan kita nanti di majelis berikutnya itu di bulan Ramadan. Insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.